Oke, ya, guys. Jadi saya ulangi sedikit ya. Jadi rekanan saya itu punya anak, anaknya ini adalah ya anaknya ini jalankan HD. Jadi singkat cerita dia telepon saya, Leon, saya kagum sama produkmu ini, madumu. Anakku ikut jalankan bisnis apa? Jadi reseller madu kamu. Anakku jadi reseller madu kamu. Padahal dia itu punya developer besar, ya. Nah, singkat cerita saya tanya anaknya siapa yang ngajak? Yang ngajak adalah yang punya bank. Anaknya yang punya bank. Guys, anak yang punya bank, jadi bapaknya punya bank, dia jadi anaknya ini masih jalankan HD. Kalau bisnis ini jelek, bisnis ini tidak bermartabat, bisnis ini tidak ada hasilnya, saya percaya orang seperti itu tidak akan mau jalankan bisnis HDI ini. Betul ya? Nah, pertanyaannya ada apa toh dengan bisnis seperti ini? Kok sampai-sampainya orang-orang yang seperti itu, yang punya usaha besar, yang punya bisnis, bahkan yang maaf dokter spesialis, ada juga yang orang itu sudah penghasilannya luar biasa, notaris, pengacara, dan sebagainya, kok mereka masih mau-maunya menjalankan bisnis ini? Wow, ada apa toh dengan bisnis ini? Ya, tentunya pada sesi pada pagi hari ini, Anda semua akan mendapatkan informasi yang dahsyat, guys. Kenapa? Karena saya jamin setelah sesi hari ini, guys, Anda akan benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau sebelumnya kita mungkin hati yang separuh ya jalankannya, atau mungkin cuma seperempat, atau mungkin cuma seperdelapan jalankannya bisnis ini ya, karena Anda masih belum tahu informasi yang pas. Tetapi saya percaya selepas sesi pada pagi hari ini, dengan Anda dikuak bagaimana rahasia bisnis MLM, Anda benar-benar akan mendapatkan gambaran yang tepat bisnis ini. Anda akan benar-benar punya pandangan masa depan. Masa depan Anda bagaimana dengan Anda menekuni bisnis ini. Tentunya Anda akan menjalankannya dengan sepenuh hati setelah Anda mengetahui informasi yang benar. Oke? Nah, guys, pada pagi hari ini Anda sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena saya tidak sendirian ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan dibantu oleh teman-teman yang sangat-sangat keren ya. Tadi saya sempat baca profilnya. Kemudian, wow, ternyata saya baru tahu loh ya, ternyata keren-keren ya. Nah, siapa saja pada pagi hari ini guys, saya akan tunjukkan kepada Anda. Jadi mereka-mereka yang akan berbagi dengan Anda, kita berbagi bersama-sama ya, kita sharing bersama-sama. Siapa saja mereka-mereka ini? Iya, sebentar ya, saya akan tunjukkan kepada Anda slideshow-nya. Oke, iya, iya, ini. Yes, ya. Yes, guys. Jadi untuk pembicara yang pertama, ini adalah seorang ibu, ya. Jadi seorang ibu dengan 2 anak laki-laki, guys, ya. Beliau kelahiran tahun 82, berarti usianya sekitar 38 tahun, ya. Di mana, wow, pengalaman beliau ini luar biasa ya, saya baru tahu ya. Ternyata beliau pernah bekerja sebagai penyiar radio di Cek FM. Wow, siaran guys, siaran radio ya. Jadi sudah terbiasa pembicara yang satu ini ya, jadi penyiar radio. Kemudian tahun 2004-2005 beliau juga menjadi staf pengajar komputer di lembaga pendidikan Smart Center Course ya. Jadi staf pengajar komputer. Wow, tentunya online ini mudah banget bagi beliau ini ya. Kemudian tahun 2005 beliau juga sebagai guru di TK Kids World Pemantang Siantar. Tahun 2013 sampai dengan hari ini beliau adalah kepala TK. Wow, ternyata beliau adalah kepala TK Visi Holy Kids Pemantang Siantar ya. Dan 2016 sampai dengan sekarang beliau adalah instruktur nasional untuk guru TK. Wow, nasional ya. Jadi bukan regional, bukan tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan ya, atau tingkat RW, tingkat RT, bukan, tetapi instruktur nasional ya. Wow, keren ya. Dan beliau ini guys, jadi bergabung di AD tahun 2014 ya.
2014 Juni beliau sudah mencapai manager, 2018 mencapai enterprise leader, 2019 silver leader, 2019 diamond leader, dan Maret 2020 eksekutif diamond. Guys, Anda bisa lihat ini momentum, bener ya? Tahun ini benar-benar momentum, guys ya. Nah, siapa beliau? Beliau bernama Ibu Heni Melani Situmorang. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Heni, ya. Oke, saya akan langsung share aja dulu pembicara-pembicaranya ya, guys ya. Pembicara yang kedua yaitu, jadi kalau Ibu Heni ini dari Pematang Siantar, dari Sumatera ya, Sumatera Utara. Yang berikutnya ini kita masih ambil dari Sumatera juga, yaitu dari Sumatera bagian agak ke bawah ya, tepatnya berada di Jambi beliaunya. Nah, beliau ini adalah kepala PAUD, guys. Jadi wow, ternyata hari ini kalau tadi Bu Heni juga kepala TK, yang ini kepala PAUD ya guys ya. Jadi kepala PAUD, di mana kepala PAUD Orchid ya. Jadi namanya Orchid. Kemudian beliau sudah langsung memutuskan full time pada waktu tahun 2014. Wow, berarti beliau ini punya planning, punya ini ya, pandangan ke depannya begitu luar biasa. Beliau sudah tahu kalau bisnis ini dahsyat ya, makanya tahun 2014 itu beliau sudah langsung memutuskan full time. Padahal banyak orang yang memutuskan full time-nya di tahun 2020 ini. Serius, 2020 ini banyak orang yang tiba-tiba full time mendadak guys ya. Tapi yang satu ini sudah melihat, sudah tahu ke depannya kalau bisnis ini sangat dahsyat ya. Jadi 2014 beliau sudah full time, beliau juga ibu rumah tangga, punya anak ya. Kemudian beliau juga sudah mencapai eksekutif diamond posisinya ya. Beliau bernama Ibu Sri Mulyati. Kita berikan tepuk tangan yuk. Ayo, mana tangannya? Tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Yes. Yang berikutnya, guys, kita akan lanjut ke pembicara profil yang ketiga, ya. Di mana pembicara ketiga kita ini juga memiliki background yang sangat-sangat keren, ya, sangat-sangat menakjubkan. Backgroundnya apa? Wow, beliau ini adalah dosen dan peneliti di Universitas Patimura Ambon, guys. Jadi kita terbang ke Ambon ya, di mana S1-nya beliau itu ada di Unpati Ambon, dan S2 dan S3-nya ada di UNER Surabaya. Jadi beliau ini gelarnya adalah S3, bukan SD, SMP, dan SMA S3-nya, tapi real S3. Ya, jadi kalau S1 itu kurang lebih 4 tahun guys, 4 tahun lebih ya. S2 itu kurang lebih 2 tahun ya, 6 tahun. S3 itu seringkali lebih lama, bisa jadi 4 tahun. Jadi beliau ini sudah mengenyam pendidikan itu sudah 10 tahunan guys. Oke, sehingga tidak perlu diragukan lagi karena beliau ini adalah peneliti. Saya yakin beliau sudah meneliti apakah HD ini layak dikerjakan, ya? Apakah HD ini layak untuk ditekuni, diseriusin? Bahkan beliau ini menekuninya bukan sendirian, guys, tetapi beserta dengan suaminya, yaitu Pak Heri, kemudian anaknya, yaitu Dr. Jesli, ya, itu pun juga menjalankan HDI sama-sama. Wow, bayangkan seorang peneliti, seorang S3, beliau menekuni bisnis ini satu keluarga. Kalau bisnis ini tidak bagus, tidak punya masa depan, ya, saya percaya beliau pun juga tidak akan melakukan seperti itu, ya. Jadi yang ketiga adalah Dr. Maria Nindatu MKes. Kita sambut, berikan tepuk tangan yang paling meriah, ya. Ini yang ketiga. Wow, hari ini banyak guys pembicaranya ya. Jadi karena kita mau memberikan yang terbaik buat Anda, yang terbaik ya. Nah, pembicara yang terakhir ya, yang keempat ya, itu adalah, jadi kalau yang Bu Maria Nindatu itu gelarnya S3. Yang satu ini guys, lebih tinggi lagi dari S3, yaitu S6. Wow, sip. Ya, wow,
Wow, Anda bisa bayangkan S3-nya seperti itu. Yang satunya ini guys, itu adalah S6 ya. Jadi kalau Bu Mei itu sudah peringkat eksekutif diamond juga ya. Jadi hari ini pembicaranya itu minimal eksekutif diamond ya guys ya. Nah, yang berikutnya ini gelarnya lebih tinggi ya. Gelarnya kalau Bu Mei S3, beliaunya S6. Kalau mereka tadi bertiga, Ibu Heni, kemudian Bu Sri, dan juga Ibu Mei, itu gelar posisinya adalah Executive Diamond. Yang satu ini guys, itu statusnya, posisinya sudah mencapai posisi Star Diamond. Wow, siapa beliau? Tidak lain, tidak bukan adalah Bapak Adi Haifi, ya, SDTT. Wah, gelarnya SDTT, SD tapi tamat. S6-nya itu adalah SD kelas 6. Guys, oke? Jadi yang satu ini guys, itu background pendidikannya hanya SD. Tetapi saya sangat bangga, saya sangat kagum sekali dengan beliau. Kenapa? Karena meskipun pendidikannya cuma SD, tetapi pendidikan tidak mempengaruhi pola pikir. Betul, betul. Betul? Pendidikan tidak mempengaruhi nasib kita. Betul? Pendidikan tidak mempengaruhi kesuksesan kita. Betul? Ada orang yang tidak pernah sekolah, tetapi hari ini orang itu jadi sukses. Ada? Ada banyak ya. Bahkan Bill Gates pun tidak lulus kuliah. Betul ya? Steve Jobs pun juga sama, tidak lulus kuliah. Betul ya? Ada juga yang cuma lulusan SD, guys. Pak Eka Cipta Wijaya, itu juga cuma SD. Betul ya? Yang jadi konglomerat almarhum. Betul? Nah, guys, ini saya benar-benar ingin menunjukkan ke Anda bahwa bisnis ini tidak tergantung dari background pendidikan kita, tidak tergantung dari pengalaman kerja kita, no. Tetapi tergantung dari pola pikir kita, tergantung dari kemauan kita, tergantung dari action kita. Dan mudah-mudahan sesi pada pagi hari ini akan membuat Anda punya pola pikir yang benar mengenai bisnis ini. Anda akan punya pemahaman bagaimana caranya menjadi sukses di bisnis ini. Anda punya tahu dan Anda bisa mengaplikasikannya setelah sesi ini. Saya percaya sesi ini akan menjadi sesi yang terbaik dalam kehidupan Anda. Oke, jadi pembicara yang keempat adalah Bapak Adi Haifi dari Tegal. Beliau sudah posisi Star Diamond, guys ya. Star Diamond lebih tinggi daripada Executive Diamond, dan beliau juga beliau adalah owner dari HDI di Kota Tegal di Jawa Tengah. Oke, guys, ini adalah profil-profil para pembicara pada pagi hari ini yang saya yakin ini akan sangat keren-keren buat Anda semua ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengaplikasikannya. Jangan lupa sesi pada pagi hari ini bagaimana bisa efektif, guys. Yang pertama, Anda catat. Anda konsentrasi, guys. Anda fokus, betul ya? Anda catat, guys. Catat yang penting-penting saja. Bahkan kalau misalnya ada ada PowerPoint, Anda bisa foto, guys. Anda bisa screenshot, ya. Anda bisa screenshot, Anda bisa foto. Jadi Anda catat poin yang penting-penting, Anda fokus untuk mendengarkannya. Yang kedua, guys, yaitu Anda harus benar-benar konsentrasi. Kenapa? Karena kalau kita ini ngebayangkan ya, sambil lihat Zoom seperti ini, sambil saya nulis, sambil saya balas WA. Sambil saya balas WA begini, ya kan? Nah, kira-kira pembicaranya bicara apa? Bisa nyantol nggak? Tidak bisa. Betul ya? Sehingga sesi ini akan jadi sangat bermanfaat buat Anda kalau Anda benar-benar mencurahkan waktu Anda saat ini juga, pikiran Anda saat ini juga, hati Anda saat ini juga di sesi rahasia yang akan dikuak oleh para pembicara-pembicara ini. Oke, nah guys, itu ya. Jadi supaya sesi ini akan sangat bermanfaat buat Anda. Nah, untuk pembicara yang pertama, ya, untuk secret yang pertama, karena ada beberapa secret ya di buku ini ya. Jadi kita ini akan membahas buku Secret Book of MLM ini ya guys ya. Nah, untuk pembicara yang pertama, saya akan berikan mic ini langsung kepada Ibu Heni Situmorang dari Pematang Siantar. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Heni. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sip. Nah, sudah disediakan semua bukunya yang luar biasa ini, Secret of MLM. Ya, kalau sudah,
seperti pesan Pak Leon, pakai pulpen dan note, kita catat agar kita mendapatkan lebih banyak informasi. Karena ketika kita hanya membaca atau mendengar saja, informasi yang kita dapat kurang, ya. Tapi bila kita sambil mencatat atau meresume, informasi lebih banyak yang dapat diingat oleh otak kita. Betul. Boleh juga ya guys ya, boleh juga bukunya itu dicoret-coret. Loh iya, jangan sayang dengan bukunya. Aduh Pak Leon sayang, bukunya bagus. Guys, buku ini dipakai, dibeli untuk dibaca. Betul ya? Dibeli untuk dicoret-coret. Kalau perlu jadikan seperti sayur asin. Ya, karena sering dibaca, sering dipakai. Oke, silakan Bu Eni. Suara saya masih putus-putus. Suaranya oke. Udah oke ya? Iya. Ya, screen share-nya Pak. Oh, screen share dari saya ya. Oke. Iya. Oke. Bapak Ibu, saya yakin yang ada di siang pagi hari ini adalah mereka-mereka yang sudah tertarik dengan bisnis HDI ya. Pastinya yang sudah join di bisnis HDI atau ya, oke, ini dia slide-nya. Dan pastinya kita semua ingin mengetahui lebih banyak tentang bisnis idaman MLM atau saat ini HDI. Nah, bisnis idaman seringkali orang bertanya-tanya, pengen memiliki bisnis dengan modal rendah. Benar Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memiliki bisnis idaman, kalau bisa modalnya rendah, ya begitu juga dengan saya. Kemudian ada pengarahan, bimbingan, dan dukungan. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita membuat sebuah restoran, ada tidak orang yang rela menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan, membimbing kita setiap hari agar restoran kita sukses? Tentunya tidak. Iya. Ada konsultan. Konsultan, dan kita harus membayar mahal. Oh iya. Iya. Tapi di sini modalnya hanya sedikit, sehingga kita tidak membutuhkan konsultan dengan biaya mahal. Kemudian bisnis idaman itu resikonya kecil. Misalnya drop, bangkrut, kita tidak rugi, kita tidak sampai menjual rumah kita tidak sampai disita. Kemudian pendapatan yang kita dapatkan juga besar dan ekspansinya mudah. Betul loh, selama saya 23 tahun itu tidak pernah ketemu orang yang sampai jual tanah, jual rumah, gara-gara gagal jalankan HDI. Ya, penjelasannya di slide selanjutnya. Oke. Iya. Modal yang rendah itu, sebagai seorang distributor MLM, network marketing, kita tidak perlu menyediakan tempat, lokasi. Nah, misalnya kita membuka restoran, pasti kita memilih lokasi yang di depan jalan besar, dan tentunya biayanya lebih besar. Ya kan? Di bisnis MLM kita tidak memerlukan itu. Kemudian misalnya kita membuat restoran, kita harus menyediakan fasilitasnya seperti meja, kursi, mainan anak, wifi, agar orang lebih tertarik datang ke restoran kita. Kemudian kita juga memerlukan biaya yang besar untuk menggaji orang-orang yang bekerja di restoran kita. Tetapi di MLM, di network marketing, kita tidak membutuhkan itu semuanya. Ya, modal awalnya rendah. Kenapa? Karena kita hanya cukup membayar enterpriser kit atau buku kit aja yang berisi penjelasan tentang perusahaan, produk, dan bisnis plan-nya. Benar kan Bapak Ibu? Kemudian, bisnis idaman yang kedua, adanya pengarahan dan bimbingan. Yang pertama dari upline yang berpengalaman. Orang-orang yang bergabung di bisnis network marketing yang bisa bertahan, pastinya mereka memiliki pengalaman yang luar biasa. Mereka sudah mengalami penolakan-penolakan, mereka sudah mengalami semua hal-hal buruk, dan karena itulah mereka siap membantu kita agar kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman buruk yang pernah mereka lakukan, yang pernah mereka terima. Ya. Nah, kemudian kita juga MLM yang terbaik itu memiliki support system. Yang pertama, sistem pendidikan. Di sini ada seminar-seminar, training-training yang mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih baik tanpa penolakan yang berarti ya. Kemudian ada juga peralatan penunjang seperti buku-buku,
brosur, majalah-majalah semuanya disediakan. Kemudian support sistemnya itu merupakan perlindungan untuk melindungi distributor dari pihak perusahaan yang bisa saja bertindak sewenang-wenang. Jadi bila network marketing itu memiliki support system, itu berarti network marketing yang terbaik. Bayangkan Bapak Ibu, saat ini sudah sangat banyak network marketing di mana-mana. Semuanya mengatakan network marketingnya adalah yang terbaik, tetapi kita harus lebih berhati-hati. Nah, bila network marketing tersebut tidak memiliki support system, itu bisa dipastikan bahwa perusahaan itu tidak akan bertahan lama. Setahun gempar, ya, setelah itu hilang entah kemana. Kantornya tidak jelas di mana-mana. Jadi support system adalah pendukung yang terbaik bagi MLM. Kemudian bisnis idaman itu yang ketiga adalah, kita buka halaman 9, memiliki resiko kecil. Karena modal kita sangat kecil, seratusan ribu, ya, sehingga misalnya bangkrut, ya, atau gagal, kita tidak perlu barang kita disita dan lain-lain, ya. Jadi resikonya sangat kecil. Kemudian sistem transaksinya cash and carry, ada uang, ada barang. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu memberikan pinjaman kepada teman-teman kita. Kalau mereka ada orderan, ya saat itu juga barang bisa kita berikan. Kemudian tanggung jawab terpisah. Kita masing-masing enterpriser merupakan memiliki tanggung jawab yang terpisah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, pendapatan tidak terbatas. MLM, di sini kita akan mendapatkan pendapatan yang tidak terbatas, ya, terutama bila kita memiliki rekan kerja yang sangat banyak, ya. Nah, network marketing itu bila kita membangunnya seperti untuk membangun sebuah aset, misalnya Anda di sini sebagai ini Anda memiliki 5 orang rekan kerja saja, 5 orang yang bergabung dalam jaringan Anda yang tidak hanya pemakai, tetapi juga mau menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian mereka juga membimbing teman-temannya, masing-masing membimbing 5 orang temannya. Di bulan pertama, Anda memiliki level 1 5 orang. Di 6 bulan berikutnya, jika mereka melakukan hal yang sama, berkembang menjadi 25 orang. Begitu juga bila 6 bulan berikutnya, berkembang menjadi 125 orang. 6 bulan berikutnya 625 orang, dan di 2,5 tahun berikutnya berkembang menjadi 3.125 orang. Karena bukan Anda saja yang bekerja sendiri, tetapi Anda memiliki rekan kerja yang memiliki satu visi yang sama untuk membangun aset untuk masa depannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini seperti tadi, level 1, 5 orang. Bila mereka berbelanja atau order produk sebanyak 900.000 BV, total omsetnya 5 kali 900.000, 4,5 juta. Nah, bonus yang didapatkan kecil memang 5%, dan bonus pertamanya 225.000. Banyak orang yang mundur ketika mereka mendapatkan bonus yang sedikit. Ya, banyak yang mundur. Tetapi bila Anda bertahan, 6 bulan berikutnya, rekan Anda yang 5 orang itu berkembang menjadi 25 orang, mereka masing-masing belanja 900.000 BV, totalnya berkembang menjadi 1.125.000 tambah 225.000, totalnya 1.350.000 di tahun berikutnya. Bila mereka terus melakukan hal yang sama di tahun kedua, 625, total yang didapat, jumlahkan ke atas. Di tahun ketiga, ya, di tahun keempat, totalnya di tahun keempat 25 miliar. Kalau kita hanya bekerja sama dengan 5 orang kunci saja, 5 orang yang bekerja sama dengan kita, yang mau pakai, ya, cocok cerita, pakai cocok cerita, dalam 4 tahun kita bisa memperoleh bonus sebesar 25 miliar. Dan bila kita menganggap ini seperti berlebihan, ya, kita andaikan gagal 99%, ya. Jaringan yang kita bentuk itu runtuh 99% dan berhasil cuma 1%, kita masih mendapatkan bonus 25 juta per bulan. Layak tidak?
rekan-rekan bisnis ini kita pertahankan? Pastinya layak ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini guys, ini tidak harus 6 bulan ya. Bisa jadi Ya. ada orang yang langsung dia punya 5 ini langsung gerak lagi masing-masing 5, kemudian 25 orang ini masing-masing 5, bisa jadi di 1 bulan pertama itu Anda langsung masuk di level 3 ini. Ini sangat mungkin sekali. Sehingga bonusnya langsung pada bulan pertama itu bisa mencapai 7 juta, 6 juta, itu juga bisa. Oke? Saat ini bisa. Iya, jadi tergantung kecepatan kita menjalankannya. Tapi kalau kita pelan-pelan, ya hasilnya juga pelan. Tapi kalau kita ini ngebut, wah hasilnya pun juga akan ngebut menghampiri kita nantinya, ya. Itu. Oke, silakan Bu Eni. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, secret kedua. Nah, secret kedua ini mengisahkan Steve dan Tom. Nah, Steve itu seorang upline ya, dia memprospek Tom. Dia mengajak Tom untuk mengikuti presentasi sebuah network marketing. Oke. Nah, ketika ia mengajak Tom, Tom memiliki pikiran negatif tentang network marketing. Dia merasa MLM itu adalah bisnis penipuan, bisnis yang tidak masuk akal. Masa modalnya sedikit, apa yang didapat bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Tetapi karena Steve mau memaksa Tom, akhirnya Tom ikut seminar tersebut, presentasi tersebut, tetapi dia bilang tidak boleh dipaksa-paksa. Nah, selama dia mengikuti presentasi tersebut, ia mendapatkan berbagai hal penting tentang network marketing. Ini dia. Oh iya. Kita masih bagian 5 ya, maaf ya. Perluasan wilayah ekspansi usaha. Ya, bisnis idaman ya, yang selanjutnya yaitu perluasan wilayah ekspansi usaha. Bisnis MLM tidak membutuhkan tempat khusus. Ya, kita tidak perlu membuat rumah kita sebagai tempat untuk berbisnis MLM, di mana saja bisa, ya, di sekolah, di tempat kerja kita sendiri juga bisa, apalagi masa new normal seperti ini, dari rumah dengan handphone, dengan medsos ya, Facebook, Instagram, semuanya bisa dipakai untuk menjalankan bisnis kita. Kemudian tidak membutuhkan persediaan barang yang banyak. Barang sudah disediakan oleh kantor-kantor perusahaan, kita tinggal mengambilnya saja. Misalnya kita membutuhkan untuk sampel, bisa kita beli sekedarnya, atau barang yang kita miliki pun bisa menjadi sampel produk. Ya. Kemudian perluasan wilayah bisnis tidak membutuhkan pengurusan izin untuk menjalankan usaha. Jadi kita bisa buka cabang bisnis kita di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri, tanpa harus minta izin usaha. Karena kita tahu membuka suatu usaha itu memerlukan izin yang sangat ribet ya, perlu birokrasi yang panjang sekali pengurusannya. Kemudian untuk melakukan ekspansi MLM, kita tidak membutuhkan karyawan. Cukup pribadi kita sendiri dengan orang-orang yang tertarik bergabung dengan kita. Nah, rekan kerja kita itu juga bisa siapapun, dimanapun kita menemukannya. Misalnya kita ada di pesawat, bertemu dengan orang di pesawat, atau teman kerja kita, atau teman waktu diklat di kota lain, semuanya bisa join, ya, dimanapun berada. Oke. Ya, Pak. Kita lanjutkan slide-nya. Ya, secret kedua itu kisah Steve dan Tom tadi. Nah, saya lanjutkan ya, tidak usah diulang lagi. Akhirnya Tom mendengarkan pembicaraan yang dilakukan saat presentasi, dan Tom menyadari bahwa MLM itu adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yaitu membangun saluran distribusi untuk memindahkan produk dan jasa langsung ke konsumen. Jadi itu strategi bagaimana agar produk dan jasa cepat sampai kepada konsumen tanpa membutuhkan pengeluaran atau biaya yang besar. Nah, kemudian network marketing itu membuka peluang bagi siapa saja yang ingin menjadi pengusaha, bisa memiliki usaha sendiri, bisnis sendiri. Jadi apapun latar belakang pendidikan kita, pekerjaan kita, siapapun bisa sukses di bisnis network marketing. Oke, Pak. Silakan. Ya.
Banyak orang menyangka network marketing itu sebagai money game. Nah, kita bisa melihat perbedaan money game dengan network marketing. Lanjut aja, Pak. Money game tidak tergabung dalam APLI. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, MLM sendiri itu tergabung dalam APLI. Ya. Kemudian money game sistemnya piramid. Siapa yang bergabung duluan, itulah yang lebih untung. Jadi orang yang bergabung terakhir itu menguntungkan yang pertama kali bergabung. Atau money game biasanya sistemnya binari, ya 2-2-2 seperti itu, seimbang kiri kanan. Jadi nggak boleh lebih ya, cuma tidak boleh lebih aja. Iya, jadi itu sudah merupakan ciri-ciri money game ya Bapak Ibu. Kemudian network marketing, ini bebas sponsorisasi. Mau berapa first line kita, berapa kedalaman kita tidak dibatasi. Jadi semakin banyak yang kita sponsori dan yang bergabung dalam jaringan kita, tentunya luar biasa penghasilan kita. Ya. Dan ini juga harus hati-hati guys, karena seringkali banyak orang yang jalankan sistem binary itu mengatakan enak binary, cuma perlu ngajak 2 aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau kamu kan harus ngajak banyak. Nah, ini hati-hati ya. Bayangkan kalau kita ini buka usaha, cuma boleh buka cabang 2, ya itu pasti bukanlah sebuah bisnis yang besar, pasti permainan saja ya. Kenapa cuma boleh 2? Karena harus seimbang dia. Kalau Anda itu lebih besar salah satu, itu nggak dapat apa-apa. Harus seimbang, kanan kirinya itu seimbang. Jadi bonusnya itu bonus yang pairing, yang sama. 5 kanan, 5 kiri, Anda dapat dari 5. Tapi kalau yang kanan ada 1.000 orang, yang kiri cuma 1, Anda dapat bonus cuma dari 1 orang, guys. Guys. Sehingga kalau di money game, ya itu cuma permainan aja. Anda bisa game over nanti ya, seperti itu. Silakan, Bu Eni, dilanjut. Ya. Oke, money game biasanya tidak ada produk dan jasa, ya hanya seperti perputaran uang saja. Tapi bila ada juga produk dan jasanya, itu harganya dibuat sangat mahal ya. Oke, sedangkan network marketing ada produk dan jasa, harganya sebanding. Oke. Iya, kalau money game itu kita bisa join ya, bergabung dengan satu nama yang sama berkali-kali. Saya sering mendengar itu. Jadi saya langsung tahu bahwa itu adalah money game. Sedangkan network marketing, kita hanya bergabung 1 kali dengan satu nama. Bahkan suami istri pun hanya bisa 1 saja yang bergabung. Ya. Iya. Dan money game, siapa yang bergabung lebih dulu diuntungkan. Itulah sistem piramid. Sedangkan network marketing, siapa yang bekerja lebih keras, itulah yang diuntungkan. Oke, sangat berbeda ya. Nah, beda MLM dengan bisnis konvensional. Mengapa harga dari MLM itu sangat murah ya? Kalau bisnis konvensional, dari pabrik itu memberikan keuntungan 10% kepada distributor. Kemudian 10% lagi untuk agen, 10% lagi untuk grosir, 10% lagi untuk pengecer, kemudian 10% sampai ke konsumen. Jadi harganya semakin lebih mahal. Belum lagi bila ada iklan-iklan di televisi, majalah, atau hadiah-hadiah yang diberikan dalam produk makanan tersebut, produk yang ditawarkan, jadi 50% ya, keuntungan. Iya. Oke, lebih dari 50%. Sedangkan MLM, dari pabrik langsung dipasarkan oleh distributor. Jadi semuanya ini dipangkas. Ya. Jadi kelebihannya itulah yang didapatkan oleh distributor. Makanya kita bisa mendapatkan 25% dari penjualan produk dan jasa dari network marketing. Ya, betul. Bahkan kalau di network marketing ya guys, ya seperti HDI, itu Anda perhatikan orang yang baru bergabung 1 hari, dengan orang yang sudah bergabung 20 tahun, itu beli produknya harga sama. Sehingga orang yang baru bergabung pun itu bisa punya kompetitif, daya saing dibandingkan dengan orang yang sudah lebih awal bergabung 20 tahun yang lalu. Tapi kalau di konvensional, nggak mungkin bisa. Orang agen yang sudah 20 tahun, itu megang keagenan di pabrik tertentu, ada orang yang baru bergabung, jadi keagen di pabrik itu ya tidak mungkin bisa memenangkan harganya, ya itu bedanya. Sip.
Oke, Pak? Yes. Nah, network marketing itu bukan sebuah bisnis abal-abal ya, karena kita sudah melihat banyak buku-buku yang menceritakan tentang network marketing. Di luar negeri sangat banyak, bahkan juga ada Universitas Harvard yang mengajarkan tentang network marketing. Nah, ini dia di dalam buku Secret of MLM, ada strategi pemasaran dengan menggunakan network marketing, merupakan strategi bisnis yang sangat luar biasa dan akan pesat perkembangannya. Ini pendapat dari Philip Kotler. Kemudian dari survei majalah Warta Ekonomi 2011, 10 dari profesi termahal di Indonesia, distributor network marketing masuk dan menduduki profesi nomor 1. Nah, kemudian dalam buku Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki, MLM merupakan satu di antara 3 bisnis yang direkomendasikan oleh beliau dan sebagai bagian dari kuadran B bisnis. Padahal Robert T. Kiyosaki itu bukan pelaku MLM, tetapi dia mensurvei, meneliti tentang MLM, dan dia menganjurkan network marketing sebagai bisnis yang terbaik. Buku Business School karya Robert T. Kiyosaki juga membahas luar biasanya peluang bisnis di industri network marketing. Ya, rekan-rekan silakan dibeli bukunya dan dibaca-baca ya. Lanjutkan. Nah, di sini kita memiliki banyak sekali kebutuhan. Nah, kita lihat lingkaran kebutuhan ini, kita ingin membeli rumah, mobil, jalan-jalan, memiliki barang bermerek, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kita itu sangat besar. Tetapi, rata-rata orang ingin mengecilkan lingkaran kebutuhannya, menyesuaikan dengan penghasilan yang mereka miliki. Nah, itu pemikiran yang salah. Nah, setelah Tom mengikuti presentasi itu, akhirnya ia berpikir yang sebenarnya kita tidak mengecilkan lingkaran kebutuhan, tetapi kita memperbesar lingkaran pendapatan kita. Iya, seperti ini tadinya kecil pendapatan kita berjuang hingga pendapatan kita bisa lebih besar, sehingga seluruh kebutuhan kita dapat terpenuhi. Oke? Iya. Nah, rekan-rekan, bagaimana agar kita bisa terus melakukan network marketing, ya, kita bisa bertahan, karena kita tahu network marketing itu modal kita sangat rendah, sehingga kita harus memiliki pemikiran berangkat dari akhir. Kita harus memiliki tujuan utama, ya, visi, apa yang mau kita peroleh. Misalnya, kita ingin bebas finansial, ya, kita pastinya akan melakukan yang terbaik. Misalnya kita ingin memiliki sebuah rumah yang sehat, rumah yang aman. Nah, itu berangkat dari akhir ya, sehingga kita bisa berjuang untuk mencapai tujuan kita. Oke? Iya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Ya, Pak, slide selanjutnya. Iya, apa saja keunggulan network marketing? Yang pertama, pangsa pasarnya luas. Ya, bisa untuk memenuhi kebutuhan siapa saja. Kita juga harus pangsa pasarnya misalnya bisa dari suatu daerah, wilayah, bahkan sampai ke luar negeri. Area pemasarannya juga bebas, ya, bisa offline, online, dan tidak terpengaruh globalisasi. Kita melihat rekan-rekan, kita memilih bisnis yang internasional. Nah, ketika terjadi globalisasi, kita tidak akan takut lagi, karena network marketing itu merupakan network yang sudah tahan globalisasi, sudah merupakan go internasional ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kebebasan waktu dan finansial. Ya, penjelasannya ada nanti. Ya, keunggulan network marketing lainnya, penghasilan tidak terbatas. Kita ajak rekan kita bergabung, ya, kita dapat dari dia 5%, setiap ia belanja, kita dapatkan 5%, semakin banyak yang bergabung dalam jaringan kita, semakin banyak bonus yang bisa kita dapatkan. Jadi tidak dibatasi. Kemudian kepuasan materi dan non-materi, kepuasan materi dari penghasilan kita dan non-materi. Misalnya, produk tersebut adalah makanan kesehatan. Kita berbagi sehat dengan orang yang sakit kanker, mereka sembuh, pasti kita merasakan sangat sukacita ya, sangat bahagia. Kemudian kita bisa membantu
teman kita yang bayar uang sekolah anaknya juga susah, makannya juga susah, tetapi akhirnya dia bisa berpenghasilan, bisa anaknya sekolah tinggi, pasti kita merasakan kepuasan yang tidak terhitung ya. Kemudian keunggulan yang lain, penghargaan. Dalam network marketing, kita mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti trip wisata, kita masuk majalah, kita mendapatkan piala, plakat. Nah, semuanya bisa didapat dalam network marketing. Bayangkan kalau kita di pekerjaan profesional, naik gaji juga paling-paling 20%, ya kan? Oke, jadi kita sudah berada di tempat yang tepat ya. Ya, lanjut Pak. Promo trip wisata gratis itu wajib pasti ada di dalam network marketing. Kemudian pengembangan kepribadian. Nah, di sini kita tidak hanya diajarkan jualan-jualan saja, ya, tetapi kita dibentuk, ya, karakter kita juga dibentuk. Yang tadinya pemalu jadi tidak tahu malu, yang tadinya pendiam jadi tukang ngomong, ya, yang tadinya cuek jadi lebih peduli. Jadi pengembangan kepribadian itu yang lebih penting ya daripada sekedar uang. Ya, oke, silakan Pak. Betul. Jadi yang dari pemalu jadi tidak tahu malu itu maksudnya begini guys. Jadi kita harus malu itu ditaruh di tempat yang tepat ya, kemaluannya, betul ya. Seringkali banyak orang yang keliru. Malunya itu, bayangkan, nawarin kesehatan, mau menolong orang malu. Harusnya kan kita malu kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak kita, tidak bisa memberikan yang terbaik buat orang tua kita, betul kan? Nah, jadi contoh lagi juga ada orang yang bayangkan, mau jalankan HD, malu guys. Tapi utang untuk nyekolahkan anak, dia tidak malu. Nah, ini namanya kemaluannya ditaruh di tempat yang keliru ya. Dalam tanda petik ya. Oke, ya, silakan Eni. Ya, lanjut lagi. Ya, ini bisa diwariskan ya, yang terakhir. Yang sudah kita bangun. Nah, ini ada kisah ilustrasi dia kerang mentiramnya. Nah, mengapa dia ingin jadi tiram? Karena tiram itu digoyang oleh ombak, dia bisa makan apa saja yang dia dapat. Hidupnya sangat tenang di dalam laut, di bawah laut. Sedangkan seekor burung elang. Nah, burung elang itu seekor burung yang kuat, ya. Dia mau melawan angin, ya. Iya, dia mau melawan angin, berian dan keputusan yang kuat. Nah, jadi bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah rekan-rekan ingin seperti tiram atau seperti seekor burung elang yang mau berjuang untuk hidup Anda, untuk masa depan anak cucu kita nantinya? Iya, itu dia dari Secret 2. Seperti elang, mantap Bapak Budiman. Iya, saya juga mau seperti elang. Mari sama-sama kita berjuang ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam Secret 3 dan 4 itu berupa cerita. Lebih dalam, mari kita biasanya ya, orang yang mengikuti presentasi, ya, seminar, mereka langsung menggebu-gebu. Seperti Tom, dia langsung menggebu-gebu. Di hari pertama, dia langsung membuat daftar nama teman-temannya yang akan dia kunjungi, teman-teman yang akan dihubunginya. Tanpa persiapan, dia langsung mengunjungi teman-temannya dan kita tahu apa yang dia dapat. Semua perkataan-perkataan negatif tentang network marketing. Sampai sangat banyak, ada yang mengatakan itu bisnis bohongan, bisnis permainan, ya, itu pura-pura tidak nyata. Akhirnya Tom down. Tetapi dia mengambil langkah yang tepat, ia menghubungi upline-nya, ia konsultasi dengan upline-nya apa yang harus dilakukan. Nah, akhirnya
upline-nya Steve mengatakan, selamat, kamu sudah mencoba berusaha. Walaupun gagal, itu adalah pengalaman, itu adalah ujian. Nah, bila ingin lebih baik, memang kita harus mengikuti training dulu. Kita harus mengisi diri kita dengan segala macam pengetahuan tentang bisnis, produknya, tentang perusahaannya, sehingga ketika orang mengatakan hal-hal negatif tentang network marketing, kita tidak tergoyahkan. Nah, Steve mengajak Tom untuk mengumpulkan teman-temannya, saudaranya, siapapun, untuk mengikuti training bersama Steve. Nah, dengan cara telepon, mengundang, tapi tidak menjelaskan apa itu kegiatannya. Tidak menyebut MLM ketika mengundang teman-temannya. Akhirnya, dia berhasil mengumpulkan 10 orang. Nah, itu kisah dari secret ketiga dan keempat. Rekan-rekan silakan dibaca, karena sangat bagus. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Thank you, Bu Eni. Jadi, meskipun ini bisnis luar biasa, bukan berarti tanpa penolakan, guys. Betul ya? Jadi, pada saat Anda menjalankan bisnis yang bagus sekalipun, itu tetap ada kesulitannya. Nah, ini seringkali banyak orang yang nggak paham. Mereka mikir, kalau saya ngerjakan bisnis yang bagus, itu lancar-lancar saja jalannya. Tidak ada penolakan, tidak ada kesulitan. No, semua tetap ada. Nah, itu yang terjadi ya. Tetapi di secret yang ketiga dan keempat, setelah dia mencoba melakukan, ternyata mengalami kegagalan, dan untungnya dia konsultasi. Nah, ini yang Anda harus pegang baik-baik, guys. Jadi Anda sudah tahu ini bisnis bagus. Saat Anda menjalankannya, Anda mendapatkan kesulitan, Anda jangan Anda pendam sendiri. Tapi Anda luapkan ke upline Anda, ke mentor Anda. Kenapa? Karena upline Anda pernah mengalami hal yang sama seperti yang Anda lewati, guys. Jadi dengan Anda menceritakan kejadian Anda, maka upline Anda akan berikan informasi, memberikan masukan, memberikan solusi, memberikan ide-ide, sehingga berikutnya Anda akan lebih mudah banget untuk menjalankannya. Itu ya. Jadi ini secret yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, guys. Itu sudah disampaikan oleh Bu Heni, ya. Nanti Bu Heni akan saya minta lagi untuk berbagi di akhir sesi ya, untuk closing statement dan sebagainya. Oke, guys, kita akan lanjut berikutnya. Secret-secret apa lagi yang ada di bisnis network marketing ini? Oke, nah untuk secret yang berikutnya, langsung aja saya akan panggilkan Ibu Sri Mulyati dari Jambi. Ya. Oke. Bu Sri. Ya, terima kasih Pak Leon. Oke, suara saya dengar ya? Dengar semua ya? Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, sip. Saya nggak berlama-lama, kita lanjutkan aja dari ringkasan dari Sister Heni tadi ya. Jadi begini, saya langsung masuk ke secret yang kelima. Tolong slide-nya ya Pak Leon ya. Ya. Oke, nah ternyata guys, apa yang dijelaskan cerita Tom dan Steve itu guys, itu kan kayaknya tadi sudah menggubu-gubu, terus pergi prospek, gagal. Nah, ternyata di secret kelima ini akan dibahas bahwa multi level ini sangat mudah guys. Nah, kenapa saya bikin tuh 1:2. Jadi gini guys, kenapa mudah? Karena sekarang kan kita semua pakai online ya, nggak perlu lagi repot-repot harus mengunjungin orang. Nah, jadi kita bikin istilahnya itu pertemuan online, itu dari Zoom ini ya guys ya. Nah, jadi dari cerita Tom itu, dia disuruh mengundang 10 orang ya guys ya. 10 ya? Saya minta semua aktif nih, supaya nggak ngantuk ya. Dari 10 yang diundang, itu ternyata yang hadir cuma 5 loh guys. Nah, dari 5 yang datang, itu yang bergabung paling cuma 2. 1 pulang, mungkin 2-nya masih pikir-pikir dulu ya guys ya. Nah, ternyata Tom berpikir begini, wah ternyata cukup sederhana ya, cukup hanya saya mengundang, upline yang ngomong, nah semuanya bisa lancar. Dan Tom berpikir, dia pun akan bisa presentasi seperti upline-nya ya guys ya. Apalagi sekarang kan sudah ada Zoom, kita mulai mengarahkan downline-downline kita, rekan-rekan kita, kerja kita untuk ke meeting Zoom. Oke ya guys. Nah, terus jangan lupa guys, kita edifikasi upline. Nah, ini yang terpenting. Saat kita mengundang, kita kan ingin rekan kerja kita tuh hadir di acara
Zoom. Kalau kita tidak mengedifikasi siapa yang bicara, siapa yang akan ngomong, dan kita, mereka nggak akan penasaran, sehingga mereka nggak akan mau mengikuti Zoom. Maka jangan lupa edifikasilah upline kita. Kita katakan bahwa upline kita itu adalah orang yang benar-benar berpengalaman dan sukses di bisnis ini, guys. Oke? Ya. Oke, saya langsung masuk ke secret selanjutnya ya. Next, Pak Leon. Jadi saya lompat nih, guys. Seharusnya saya masuk ke secret 6 ya. Ya, Pak? Ya, ini betul banget. Jadi seperti minggu lalu, guys, kami itu ngisi acara arisan itu lewat Zoom. Iya, jadi arisannya itu di Bandung, di Jawa Barat, pesertanya PLN di sana, tetapi yang ngisi pembicaranya di Surabaya. Itu bisa. Jadi sekarang ini ada banyak cara yang Anda bisa tembus, guys. Tinggal kreasi Anda. Jadi Anda yang punya channel di perusahaan-perusahaan, Anda bisa tawari untuk ngisi acara Zoom. Karena mereka semua work from home, banyak work from home, sehingga ibu-ibu arisan pun juga bisa lewat Zoom. Oke? Nah, ya, jadi ternyata mudah banget, apalagi zaman sekarang ini ya. Itu termasuk edifikasi, guys. Jangan lupa ya. Ini sangat penting banget kalau Anda bisa mengedifikasi upline dengan luar biasa. Oke, ini mungkin pada bingung ya, kenapa saya nggak masuk ke secret 6 dulu. Jadi saya langsung lompat ke secret 7 ya. Karena sebenarnya bersangkutan ke secret 7 dulu, baru nanti kita kembali ke secret 6. Masih pegang bukunya ya, guys ya. Jangan dipegang HP-nya, guys. Bukunya yang dipegang. Ya, saya juga pegang buku ini. Biar tahu, secret yang 7 itu tentang presentasi ya, guys. Itu saya bikinkan zaman now ya. Zaman dulu dan zaman sekarang ya, guys ya. Kalau dulu kita sering mengadakan acara-acara di gedung-gedung ya, guys. Kayak di hotel. Jadi kita disuruh mengundang, terus mereka hadir di gedung-gedung pertemuan. Tapi kalau sekarang, guys, zaman COVID, kira-kira apa ada yang mau hadir di gedung atau di hotel? Itu pun kita kan nggak boleh ya. Makanya kita mengadakan acara via online, yaitu lewat Zoom. Nah, lewat Zoom ini, guys, tolong dimanfaatkan. Karena kita nggak perlu repot-repot keluar rumah, nggak perlu dandan. Boleh, guys, di rumah pakai baju tidur aja, nggak ada yang tahu kok. Ya, kita tetap bisa ikut acara Zoom. Nah, manfaatnya apa ya? Nah, di sini manfaat presentasi lewat Zoom, kita mendapat manfaat kalau kita nih guys, Anda atau saya belum bisa presentasi secara benar. Nah, di sini kan sudah ada mentor-mentor yang bicara. Ya, sudah ada mentor-mentor kita yang akan bicara. Otomatis orang yang kita undang tuh langsung termotivasi ya. Nah, bagi yang sudah bisa presentasi pun ini sebagai penyemangat guys untuk kita. Supaya kita tambah semangat lagi. Terus, dengan mengikuti Zoom, kita menghemat waktu. Yang tadinya kita harus satu orang dalam satu waktu. Oke? Ada mau nambahin mungkin Pak Leon? Ya. Itu di secret yang 7 ya? Betul sekali. Jadi zaman offline dengan online ini guys, itu semestinya tingkat kesulitan Anda lebih sedikit dibandingkan dengan offline. Kenapa? Karena kalau online, Anda misalnya presentasi guys, yang ada presentasi ini tidak lihat Anda. Oke? Justru kalau offline, Anda bertatap muka langsung dengan orang, wah itu deredeknya, berdebar-debarnya jantung Anda itu lebih keras, lebih kencang dibandingkan dengan online. Betul-betul. Karena ketemu langsung dengan orangnya, apalagi orangnya, wah, pimpinan perusahaan, mungkin Anda keder. Tapi kalau sekarang, nggak perlu keder. Yang Anda hadapi cuma lensa, kamera, laptop Anda, HP Anda, ya kan? Nggak mungkin mereka itu makan mukul Anda, atau mungkin sampai memarah-marahi Anda. Nggak mungkin, guys. Oke? Jadi itulah makanya saya katakan hari ini, semestinya keberanian orang untuk menawarkan itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zaman sebelum COVID-19. So, tunggu apa lagi? Tinggal digaspol aja, ya. Oke, lanjut, Bu Sri. Lanjut ya, Pak. Oke, kita masuk ke secret yang 6 ya. Sudah ketemu ya, kira-kira secret 6 ya. Ini kayaknya masih ada yang bolak-balik buku nih. Belum ketemu ya. Oke, di secret 6 ini. Salah, bukunya buku Business School yang dibawa. Enggak ya, bukunya yang warna ungu ya. Nah, yang di secret 6 ini tentang bara api. Nah, guys, jadi di sini saya bikin bagaimana sih menciptakan bara api. Jadi, bara api ini, guys, seperti semangat ya, semangatnya kita, dan bagaimana kita menjaga semangat kita dan semangat rekan kerja kita. Ya, mungkin semua pernah merasakan main api unggun ya. Pernah ya, guys?
Mana nih jawabannya? Ikut aktif dong. Ya, kita pernah main api unggun ya. Nah, api unggun tuh kenapa kok bisa berkobar besar? Ya, karena banyak tumpukan kayu panas yang ada di sana sehingga mereka api unggunnya bisa menjadi kobaran api yang besar. Nah, ibarat kita ini guys, kita ini kalau baru closing itu kita masih seonggok balok ya, yang tidak ada percikan api sedikit pun. Nah, dengan kita hadir di acara, upline-nya kita, upline kita kan sudah menjadi bara api ya. Nah, balok yang tadinya tidak ada apa-apanya, kalau ditempelkan dengan balok yang sudah ada bara apinya, kira-kira gimana guys? Terbakar? Terbakar ya, pasti terbakar. Nah, itulah guys, kenapa tadi kembali lagi kita terus harus aktif. Setiap ada session, jangan kita lewatkan. Setiap ada acara, kita jangan lewatkan. Kita ajak semua rekan kerja kita untuk masuk dan mengikuti acara. Sehingga bisa menciptakan bara api kita lebih berkobar lagi ya guys. Oke. Nah, oke. Dan terakhir, ini ya, bagaimana membuat kobaran api itu semakin besar ya. Itu ibarat itu tadi, kita punya upline lagi. Jadi mentor-mentor kita tuh sudah mempunyai bara api yang besar. Ya, sehingga kita yang tadinya nggak punya bara api, jadi muncul bara apinya. Oke, next Pak. Ya, jadi guys, saya tambahkan ya sedikit ya. Bagaimana Anda membuat rekan kerja Anda ini bisa terbara apinya ya, membara. Yaitu Anda bakar di bawah guys. Jadi kalau Anda bantu rekanan di bawah Anda, rekanan Anda ini jalan, saya percaya atas-atasnya ini juga akan berkembang, akan membara. Mereka akan berkembang dan sebagainya. Oke? Jadi ini salah satu teknik bagaimana untuk membakar supaya rekan kerja Anda ini bisa berkembang luar biasa. Oke? Nah, kalau kayunya basah gimana Bu Sri? Kayunya basah dibakar juga enggak terbakar itu. Ditempelin sama ini yang kayu sudah membara Pak, pasti nanti kering tuh. Kering dan ikut terbakar. Iya. Berarti kalau kayunya basah ditempelin dengan kayu yang sudah terbakar. Membara. Berarti ya. Iya. Jadi ikut berkobar-kobar Pak. Oke, mantap. Ya, lanjut ya di secret yang ke-8 ya. Hukum 80-20. Nah, guys, seringkali kita kalau sudah mengundang, kita tuh ngeluh sama upline ya, guys. Bu, saya tuh udah ngundang loh, Bu. Tapi nggak ada yang datang satupun. Berapa ngundangnya? 5 yang nggak datang. Nah, jadi ternyata di network marketing ini berlaku hukum 80-20. Jadi dari 100 orang yang Anda undang, kemungkinan besar hanya hadir berapa, guys? 20 orang mungkin yang hadir ya. Nah, masalahnya kalau kita cuma ngundang 5, bisa jadi tidak hadir semua kan? Nah, maka dari itu, kalau ingin 5 orang yang hadir, minimal kita harus mengundang berapa, guys? Ayo guys, gimana nih? Kalau 5 nih yang pengen kita hadirkan, berarti kita harus mengundang 25 orang, guys. Ya, Pak Budiman Bakri tuh hampir mendekati ya. Jadi undanglah 25 orang, kemungkinan akan hadir 5 ya. Jadi pelan-pelan kita mulai meningkatkan rasa percaya diri untuk mengundang ya. Seperti bisa kita lihat di halaman 67 ya. 67 tuh ada tuh. Jadi hukum 80-20 ini saya bacakan ya. Hukum 80-20 ini juga berlaku untuk mereka yang sudah bergabung, guys. Jadi mereka yang sudah bergabung di HDI pun, mereka belum tentu mau jalan. Ya, karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa orang-orang sukses harus bisa melakukan presentasi umum dengan baik. Mereka takut, guys, disuruh presentasi. Jadi, presentasi umum tuh seperti hal menakutkan daripada kematian, guys. Wah, itu saking takutnya ya. Daripada saya disuruh ngomong, Pak Leon, mendingan saya nggak jalanin HD deh, nggak HD-HD-an, ngapain, gitu kan. Nah, jadi disinilah gunanya kita terus menambah rasa kepercayaan diri kita dan mengajari semua rekan kerja kita untuk juga menambah rasa percaya dirinya. Oke, ada tambahan mungkin dari Pak Leon? Jadi guys, hukum 80-20 ini berlaku untuk kondisi normal. Kalau sekarang yang kondisi adaptasi kebiasaan baru, bisa jadi ini sekarang berubah.
yaitu bisa jadi 50-50, guys. Wow. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang membutuhkan produknya. Hari ini banyak orang yang membutuhkan bisnisnya. Betul kan? Jadi makanya saya katakan hari ini itu kondisinya, hukumnya bisa berubah. Terbalik. Bisa terbalik. Jadi makanya ibaratnya kita ini lagi panen, itu Anda masuk ke kebun apel, itu apelnya sudah buah-buah semua banyak, tinggal Anda petik, guys. Ini sekarang seperti itu. Di luaran sana itu sudah banyak orang-orang yang lagi perlu produknya, lagi perlu bisnisnya. Itu saya gambarkan seperti apelnya yang sudah berbuah. Tinggal Anda ambil, tinggal keberanian Anda yang menawar-nawarkan itu tadi. Gitu ya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan dengan ngejos. Ya, next Pak. Ya, kita masuk seket yang ke-9. Takut? Ya, jawabannya apa nih? Tentu tidak ya. Ya, bagaimana dengan Anda semua di sini? Saya mengakui, saya di awal juga takut sekali ya. Tapi dengan penambahan ini jadi semakin pede ya. Di awal mulailah presentasi dulu one on one. Jadi satu-satu dulu kalau kita merasa takut ya. 1 lawan 1 aja dulu kita mulai presentasi. Setelah kita mulai ada keberanian, mulailah presentasi lagi dalam kelompok kecil 10 sampai 20 orang. Seperti tadi Pak Leon bilang, sekarang kan nggak payah ketemu orang. Nah, jadi rasa takutnya mulai berkurang ya. Kita bisa lewat via telepon, bisa video callan, atau bisa juga Zoom seperti ini. Jadi juga akan mengurangi rasa takut kita. Ya. Setelah kita presentasi one on one atau sudah mengumpulkan orang 10 sampai 20 sudah coba. Nah, lakukan evaluasi dengan Apren. Ya, kita evaluasi lagi gimana nih? Saya sudah gini. Nah, nanti kita mulai membenahi apa-apa yang kurang, presentasi lagi, evaluasi lagi, presentasi lagi, evaluasi lagi. Sebenarnya itu aja yang kita lakukan. Oke? Ya, lanjut Pak. Next. Dan zaman sekarang ini lebih enak sekali, Bu Sri. Dengan COVID-19 kita online, dengan Zoom, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena bisa nyontek. Ya. Kita baca pun kan nggak kelihatan ini, guys. Kalau ketatap muka kan kelihatan ada contekannya, betul ya? Tapi kalau dengan Zoom begini, Anda taruh di laptop Anda, di depan Anda, ini loh Anda bisa baca-baca saja langsung. Jadi otomatis ini akan lebih mudah sekali. Cuma memang pertama kali melakukan itu akan berdebar-debar. Sama kalau pertama kali itu mau pegang tangannya pacar, wah itu kan derdek guys ya kan. Tapi sudah ngalamin semua itu Pak. Pegang terus, betul ya? Nah, itu yang terjadi. Jadi sama dengan pertama kali Anda melakukan presentasi, wah itu rasanya aduh jangan saya lah Pak, ya kan? Seperti dari katanya Bu Sri kan, lebih baik mati, lebih baik sakit perut, ya kan? Karena memang kenyataannya setelah disurvei guys, ketakutan manusia yang terbesar itu bukan takut sakit, bukan takut dengan ular, tapi ketakutan yang terbesar manusia itu rata-rata ya disurvei ternyata takut berbicara di depan umum. Iya, betul. Nah, tapi kalau hari ini kan nggak perlu bicara di depan umum, bicara di depan laptop. Iya. Bicara di depan HP. Jadi ketakutan itu sudah tidak beralasan lagi berarti ya. Nah, itu yang terjadi. Dan ternyata guys, bagaimana mengalahkan ketakutan. Caranya mengalahkan ketakutan itu sederhana, yaitu lakukan ketakutan itu. Dan kenyataannya kalau kita melakukan apa yang kita takuti, harta karun kita berada di sana, guys. Serius. Takut presentasi. Lakukan presentasi, Anda akan mendapatkan harta karun. Justru harta karun terbesar Anda itu berada di ketakutan. Seringkali seperti itu. Takut follow up konsumen, takut. Pak, nanti kalau udah cocok bagaimana? Jadi nanti kalau dia komplain bagaimana? Jadi banyak rekan-rekan enterprise yang takut follow up downline, follow up konsumen. Dia takut, guys. Takut nanti kalau terjadi sesuatu dengan makannya atau apa dan sebagainya ya, maksudnya makan minum produknya ditambah sakit. Nah, itu yang membuat dia tidak berkembang. Tapi kalau kita melakukan ketakutan kita, justru harta karun terbesar kita ada di sana itu. Oke. Oke, next Pak. Ya, ini secret yang ke-10. Oke, sama-sama masih buka buku ya. Secret yang 10 itu follow up. Jadi follow up ini tindak lanjut setelah presentasi ya guys.
Jadi biasanya orang-orang yang baru closing itu seperti bayi baru lahir ya guys. Mereka tidak tahu apa-apa, jadi harus kita follow up. Termasuk orang-orang yang sudah kita presentasi, tapi mereka belum mau bergabung, juga itu termasuk kita follow up. Nah, di dalam follow up ini, Anda bisa menangani keberatan-keberatan atau alasan-alasan mereka yang sering kita jumpai di lapangan, guys. Karena banyak sekali juga ini termasuk keberatan-keberatan kita di awal tuh begitu, ya. Yang pertama kita sering jumpai, apakah saya harus menjual produk? Gimana guys? Apakah kita harus menjual produk? Jawabnya tidak ya. Karena network marketing bukanlah direct selling. Jadi bukan door to door. Jadi kita bukan sales guys. Jadi menawarkan produk dari satu rumah ke rumah berikutnya. Bukan ya. Jadi network marketing itu akan bergerak dengan sendirinya seiring dengan proses pembangunan jaringan kita. Jadi cukup kita sharing aja, sharing produk kesehatannya, sharing bisnisnya kepada teman, kepada saudara, maka itu akan berjalan dengan sendirinya. Oke, yang kedua, keberatan-keberatan yang sering kita temui di lapangan, orang bilang, saya tidak ada waktu. Nah, apalagi orang sibuk ya, dia pasti akan bilang dia tidak punya waktu. Nah, kalau mereka belum yakin guys, kira-kira orang yang ada waktu sekalipun, pasti mereka akan bilang mereka tidak ada waktu. Ya guys ya, jadi jelaskan bahwa bisnis ini besar, punya passive income, dan memungkinkan pensiun untuk dalam waktu 5 tahun, dan bisa dikerjakan di sela-sela waktu. Jadi kalau ada orang yang bilang tidak ada waktu, guys, kita bilang, cocok Bu, cocok Pak. Jadi bisnis ini sangat cocok untuk orang-orang yang tidak ada waktu, karena mereka kan banyak ketemu orang ya guys ya, banyak ketemu orang di lapangan, sehingga mereka bisa sharing di sela-sela pekerjaan mereka. Oke? Nah, terus keberatan yang lain. Wah, cocok ya Pak ya. Selalu gunakan kata cocok. Saya tidak bakat menjalankan network marketing ya. Nah, ini lebih parah lagi, nggak bakat. Saya juga nggak bakat Pak Leon. Saya guru dulu, ngapain harus mau nyalain multi level marketing ya. Bermusuhan benar ini dengan multi level. Tapi kok akhirnya terjalani ya. Nah, kita katakan juga pada orang-orang itu. Jadi, Pak, Bu, tidak perlu bergabung dulu. Nah, coba Bapak Ibu kenalkan kepada saya, mungkin ada 10 rekanan atau 10 saudara Bapak Ibu yang bisa Ibu kenalkan ke saya. Nah, jadi awalnya kita tidak memaksa dia untuk gabung, kita mengajak dia untuk mengenalkan kepada rekan-rekanannya. Mana tahu dari 10 rekanan yang dikenalkan itu bisa bergabung 5, 6, kata Pak Leon tadi sudah nggak 80-20 lagi, mungkin bergabung 10-10-nya ya. Nah, jadi kan mantap. Jadi nggak ada alasan bahwa mereka tuh nggak bakat di sini. Ya, siapapun bisa. Ya. Terus yang selanjutnya, bagaimana kalau saya langsung bergabung dengan perusahaan? Nah, guys, ini biasanya orang-orang yang bertanya bagaimana kalau dia bergabung dengan perusahaan ini, mereka berharap akan memperoleh banyak fasilitas atau hak khusus ya dari perusahaan. Padahal mereka rugi. Contoh gini, kalau mereka bergabung sama perusahaan, berarti mereka nggak ada yang bantu. Mereka bergerak dengan sendirinya. Tapi kalau mereka bergabung sama kita, kita sudah punya mentor-mentor di atas kita. Sehingga mentor-mentor ini akan mengajari kita bagaimana jalannya mudah menjalankan bisnis HDI. Oke, guys? Oke, lanjut. Betul, saya kecepatan ya, Pak Leon? Ya, betul sekali, Bu Sri. Ya. Jadi justru kalau kita di bawah ini, yang bisa bantu kita banyak orang. Tapi kalau kita langsung di perusahaan, ini perusahaan HDI, Anda join di bawahnya perusahaan, siapa yang bantu Anda? Iya, nggak ada berarti, betul ya? Iya, kerja sendiri jadinya, Pak. Iya, sip. Ya, terus ini, apakah saya digaji oleh perusahaan? Nah, gimana nih kira-kira guys, masalah gaji ya, orang bekerja pasti pikirannya gaji. Ujung-ujungnya UUD ya Pak, ujung-ujung duit. Kita bukan karyawan ya guys, kita distributor mandiri ya. Sama seperti bisnis konvensional yang lain, seperti toko. Nah, toko itu kan tidak digaji oleh perusahaan manapun. Ya, bedanya kita dengan bisnis konvensional yang lain, kita tuh modalnya kecil. Ya, seperti yang dijelaskan sama Sista Heni tadi lengkap ya. Kita modalnya kecil, tidak perlu tempat, tidak perlu pendidikan yang khusus. Jadi kita bisa jalani ini tanpa harus menunggu digaji ya. Oke, ini di halaman 78 itu dijelaskan juga di situ kalau mau sambil dilihat ya. Nah, di sini
bahwa bisnis ini modalnya kecil, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan stok barang, tidak perlu membeli fasilitas kantor, tidak perlu bayar pegawai, tidak membutuhkan keahlian khusus, guys, dan bisa dilakukan di waktu-waktu luangnya kita. Oke. Terus, bisnis semacam ini hanya menguntungkan yang di atas. Nah, ini Pak, saya juga nggak mau kalau bisnis menguntungkan yang di atas saya. Karena saya nggak kenal dengan di atas saya. Ya, tapi kalau dia saya itu saudara saya mau. Nah, kebanyakan orang begitu ya. Sekarang, guys, kita tanya deh sama orang yang bertanya ini. Kira-kira di dunia ini apa sih yang tidak menguntungkan orang lain? Ada nggak? Sebutkan satu bisnis aja yang tidak menguntungkan orang lain. Ayo, siapa yang mau bantu saya sebutkan satu pekerjaan atau bisnis yang tidak menguntungkan orang lain. Ada yang bisa bantu saya? Berarti jawabnya semua bisnis itu menguntungkan orang lain ya. Oke. Nah, jadi tidak ada pekerjaan dunia ini atau bisnis apapun dunia ini tidak menguntungkan orang lain. Kita kerja ikut perusahaan, kita juga menguntungkan perusahaan kita, guys. Jadi simbiosis mutualisme. Kita saling menguntungkan satu sama lain. Oke? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke teman saya pernah gabung. Nah, ini. Teman saya pernah gabung, Pak, tapi gagal. Nah, jadi kalau teman saya gagal, berarti saya juga nanti gagal. Nah, jika ada yang gagal, contoh kita lihat kalau orang buka depot air ya, guys ya. Ada depot air yang rame dan ada depot air yang sepi, ya. Atau rumah makan, ada rumah makan yang rame pengunjungnya dan ada juga rumah makan yang sepi akhirnya tutup. Nah, yang salah ini rumah makannya atau orangnya? Ya, orangnya kan. Jadi kalau ada yang gagal dan ada yang sukses, itu di tengah-tengah ada sistem, guys. Nah, sistemnya jalan kan? Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa bisa gagal? Karena orang-orang untuk bisnis seperti HDI ini, mereka gampang menyerah, guys. Tidak mau mencoba lebih lagi. Ditolak sedikit langsung, down, nggak hadiah-hadian lagi deh. Apa yang ditolak-tolak orang ya? Padahal kalau kita mau terus berjuang, saya yakin. Kita ikutin aja sistemnya, cepat atau lambat kita akan pasti sukses. Oke, guys. Nah, network marketing, waduh, trauma deh, ya. Kenapa trauma? Karena saya tuh udah bergabung 6 bulan. 6 bulan loh, guys, lama 6 bulan itu. Cuman dapat 3 juta. Nah, kira-kira nih, guys, dalam waktu 6 bulan, kita tanya, dia menjalankannya itu bagaimana? Emang tiap hari dia menjalankan Senin sampai Minggu, 6 bulan berturut-turut, atau kadang-kadang? Nah, biasa orang tuh akan jawab, guys, ya kadang-kadang lah, kan part-time ya, Bu, dia bilang gitu kan. Nah, mungkin dia sekitar menjalankan 4 sampai 5 jam. Nah, kita hitung ya, guys. 1 minggu Anda menjalankan 5 jam. Ya, 5 jam kita hitung. 1 bulan tuh ada berapa minggu? 4 minggu ya. 4 kali 5, 20 jam. Nah, selama 6 bulan, 6 kali 20, 120 jam. Rata-rata orang bekerja itu 8 jam, guys. Jadi kita bagi dengan 8 jam. Dapatnya 15 hari kerja. Nah, kerja 15 hari, modal 150. Kalau di Jambi 165 ya, guys. Kerjanya cuma 15 hari loh. Modalnya cuma 165. Mendapat pendapatan income 3 juta. Kira-kira bagus atau bagus banget, guys? Bagus banget ya? Iya, jadi besar itu, nggak kecil. Oke, next, Pak. Ya, jadi guys, kalau saya nambahin sedikit, jadi kalau saya lihat ya, semua orang itu harusnya cocok menjalankan bisnis ini. Apapun kondisinya. Jadi kalau Anda bisa kasih ide-ide ke dia, Anda pasti akan bisa membuka pola pikir dia. Iya ya, background dia apapun guys, itu cocok semua. Karyawan, Anda kasih ide bagaimana karyawan ini bisa jalan guys. Jadi bagaimana karyawan ini bisa sharing ke teman-temannya pada saat di kantor, mungkin dia minum Polonergy di depannya teman-teman, akhirnya teman-temannya lihat, wah Anda bisa sharing. Jadi tinggal bagaimana Anda kasih ide ke mereka, maka mereka itu mendapatkan gambaran, oh begitu ya, mereka jalan guys. Ini yang paling penting.
Jadi di saat follow up, Anda bisa sharing itu. Ibu rumah tangga, Anda kasih ide-ide. Kira-kira ibu rumah tangga ini cocoknya di mana? Nah, sambil nganter anak sekolah, kalau zaman offline ya kan, nah Anda bisa sharing guru-gurunya, Anda kasih ide-ide, pasarnya dia siapa, guru-gurunya, waktu beli beli online, beli offline, beli makanan dan sebagainya, Anda kasih ide pokoknya. Dokter, nah kayak kemarin itu ya kan saya follow up dokter, dia ngomong gini, saya itu kalau pasien saya tanya, baru saya tuh kasih tahu. Jadi maksudnya kalau pasien tanya, dokter ini kok seger minum apa dok? Baru saya ngomong. Tapi kalau pasien saya tidak tanya, saya juga tidak ngomong HD. Karena saya merasa tidak enak kalau nyampaikan ini ke pasien. Nah guys, ini problemnya. Saat Anda follow up, Anda tahu, oh ternyata dokter ini punya masalah dengan pola pikirnya. Dia sungkan untuk nawari produknya HD. Punya gambaran? Saya ngomong, dok justru kita harus kenalkan HD supaya pasien kita tidak sakit-sakit terus. Kalau pasien kita sakit-sakit, malah keluar banyak pasien kita kan kasihan. Nah, tinggal bagaimana dokter mengenalkannya. Kalau dokter nggak enak mengenalkannya, pakai upline. Ada saya. Dokter bilang, pasien, kamu kepingin sakit-sakit terus begini atau kepingin sehat? Kira-kira pasiennya jawab yang mana, guys? Kepingin sakit atau kepingin sehat kira-kira? Pasti kepingin sehat kan? Nah, kalau pasiennya ngomong kepingin sehat. Nah, kalau kamu kepingin sehat, tambahin dengan suplemen. Yang terbaik itu adalah madu, ada di kitab suci. Nanti saya minta rekanan saya yang namanya bla 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 dan sebagainya, si X ya kan? Nanti untuk kontak ke kamu ya. Guys, Anda kasih tahu itu caranya follow up ya. Jadi kendala-kendala, problemnya yang ada dalam kepalanya dia, Anda kasih ide-ide, Anda bisa sharingkan itu, percaya sama saya. Downline Anda akan jalan semua. Kalau downline-nya jalan semua, wow, yang dikatakan Bu Heni tadi, 5, 25, 125, 600, 3000, jadi kenyataan, guys. Oke. Amin. Oke, next, ke-11 ya. Nah, ini bekerja cerdik vs bekerja keras ya. Di sini di halaman 84 ya, guys. Ini saya bacakan. Apakah seorang direktur yang gajinya 100 juta per bulan bekerja 100 kali lebih keras dibanding dengan pegawainya yang gajinya hanya 1 juta per bulan? Nah, ini direktur ini bekerja cerdik atau bekerja keras, guys? Kira-kira bekerja cerdik ya. Nah, jadi ada perumpamaan, guys. Lebih baik mendapatkan 1% dari usaha 100 orang. Itu kalau kita bekerja cerdik. Ya, daripada kita mendapatkan 100% dari usaha kita sendiri. Jadi kita mati-matian sendiri mengerjakannya, guys. Nah, kenapa itu? Kita luangkanlah waktu kita untuk membina rekan kerja. Karena sangat penting membina rekan kerja. Agar rekan kerja kita bisa membina lagi rekan-rekan kerja di bawahnya sampai ke dalam. Itu ya, guys. Oke, next, Pak. Nah, planning ya, jelas. Planning ini gini, guys. Jadi ini secret yang 12 ya, perencanaan. Jadi kebanyakan orang gagal di bisnis network marketing itu karena mereka bekerja tanpa perencanaan. Contoh, kita mau datang atau pergi ke suatu daerah, guys, tapi kita belum tahu tuh lewatnya mana. Kita nggak bawa peta, kita nggak ada arahan. Sehingga kira-kira kita menghabiskan waktu nggak? Kita sudah jalan mondar-mandir tapi kita nggak menemukan tujuan. Nah, itulah karena kita nggak punya planning, nggak punya rencana, ya. Jadi usahakan kita tetap punya planning. Sama dengan cerita, bukan cerita ya, ada di buku ini di halaman 89. Kamu tidak akan mampu menghabiskan seekor gajah sekaligus. Gajah besar ya, guys. Jadi nggak mungkin habis kalau dimakan sekaligus ya. Namun tahukah kamu, makanan yang kamu makan seumur hidupmu, volume dan beratnya itu lebih dari seekor gajah. Sadar kita ya, sama ini nggak sadar kita makan tuh lebih besar dari seekor gajah. Itu artinya apa? Jadi planning itu kita buat menjadi beberapa bagian, ya guys, sehingga terinci, sehingga rasanya itu tidak berat. Ya. Jadi target, jadi 1
bikin target bola jadi RKH ya. Nah, setelah kita rencana kerja harian, guys, ini ada beberapa hal yang harus ditentukan dari awal. Ya, berapa orang yang harus kita hubungi lewat telepon, berapa orang yang harus kita presentasi, berapa orang yang harus kita follow up. Ya, oke, guys. Ya. Ya. Thank you, Bu Sri. Jadi untuk sharingnya, ya. Jadi saya cuma nambahkan sedikit ya, guys ya. Jadi untuk masalah, bentar. Ini connection saya. Ya, saya ganti connection dulu ya. Ya, oke. Ya. Jadi guys, saya mau putus, Pak. Ya. Oke. Ini oke ya? Oke, Pak, udah. Oke. Ya, jadi saya tambahkan sedikit tadi yang mengenai perencanaan, termasuk perencanaan pada saat kita ini mau presentasi orang, guys. Jadi pada waktu Anda misalnya mau jelaskan teman Anda yang profesinya seorang pengusaha. Nah, itu Anda rencanakan dulu kira-kira ada poin-poin apa ya yang bisa untuk membuat seorang pengusaha ini mau aktif di HD. Kalau Anda mau misalnya sharing ke seorang guru, atau mungkin pada waktu ngisi arisan, Anda pun juga merencanakan dulu, kira-kira poin apa yang harus saya tekankan, supaya orang ini bisa lebih terbuka untuk menjalankan bisnis HDI. Oke, itu termasuk di dalamnya itu. Nah, jadi kalau tadi Bu Heni cerita tentang bagaimana bisnis HDI, bisnis network marketing ya, jadi potensinya, bisnis idaman, termasuk ternyata pada waktu awal jalankannya mengalami kesulitan, selamat Anda gagal. Nah, terus di sesinya Bu Sri ini, itu dijelaskan mengenai ya cara-caranya pada saat Anda menjalankan bisnis ini ya, termasuk bara api, menjaga semangat, termasuk perencanaan, hukum 80-20. Nah, ini yang perlu kita ketahui, termasuk follow up dan sebagainya. Ya, itu adalah caranya untuk kita menjalankan bisnis atau marketing yang benar. Nah, secret apa lagi yang akan di-share-kan oleh beberapa teman-teman ini? Kita akan lihat lagi secret berikutnya ya, guys ya. Siapa pembicaranya? Pembicaranya adalah Ibu Maria Nindatu dari Ambon. Silakan Bu Mei. Ya. Ya, terima kasih Pak Leon. Yang tadi ya, beliau ini S3. Ya. Pagi, Jos. Pagi. Ya, Jos. Ya, rekan-rekan kalian, kita akan masuk dalam secret ke-13 ya. Jadi kalau di buku rekan-rekan itu halaman 100. Kita sudah di halaman 100 ya, guys. Nah, untuk secret 13, nah ini PowerPoint-nya. Nah, ada kita lihat di situ mensponsori itu versus dari merekrut. Nah, kan selama ini kita mungkin ada istilah-istilah yang biasa kita pakai, yang biasa dipakai misalnya saya sudah merekrut teman-teman untuk masuk dalam jaringan misalnya. Nah, ini kita harus lihat ada beda antara mensponsori dengan merekrut. Nah, kalau di kita sebagai bisnis MLM, ya, yang tepat harus kita pakai apa merekrut atau mensponsori. Ya, coba rekan-rekan bisa cat. Saya mau lihat apa kita harus mensponsori atau kita merekrut. Ya, ada yang bisa bantu saya. Ya, kita baca chatnya ya. Mensponsori ya. Ya, Pak Masadin ya. Jadi memang seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Kalau kita di bisnis ini
itu kita mensponsori. Jadi ada beda antara merekrut dengan mensponsori. Nah, rekan-rekan kalau kita lihat ya, merekrut itu berarti kita hanya mengundang atau mengajak seseorang untuk masuk dalam bisnis kita atau bersama-sama dengan kita, tapi kita tidak mengajarkan dia atau kita tidak membuat dia menjadi seseorang yang sama atau mempunyai kemampuan yang sama dengan kita. Ya, sedangkan kalau yang benar yaitu yang tadi dikatakan oleh rekan-rekan, yaitu kita harus mensponsori. Nah, ini ada di saya punya, ya, kita harus mensponsori rekan kerja kita. Jadi kita mensponsori artinya bahwa kita bukan saja mengajak untuk sama-sama dengan kita di bisnis ini, membangun komitmen untuk sama-sama dengan kita di bisnis ini, tapi juga kita harus mengajarkan rekan kita ini untuk bisa sama dengan kita menjalankan bisnis ini. Jadi mempunyai komitmen ya yang sama untuk bisa menjalankan bisnis ini. Nah, kalau di buku ini halaman 100 teman-teman baca bahwa misalnya kita bilang ribuan jeruk itu hanya berasal dari 1 biji jeruk. Nah, berarti misalnya sekarang untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin masih punya 1 rekan kerja saja atau ya sedikit ya 2, 1. Nah, misalnya itu tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa ya, karena di bisnis ini seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau kita punya 1 orang saja rekan kerja yang kita sponsori, itu dia sudah bisa kita betul-betul mengajarkan dia, membimbing dia untuk bisa paham mengenai bagaimana menjalankan bisnis ini. Nah, berarti dia sudah bisa kembali mensponsori lagi rekan-rekan yang lain ya. Jadi kalau misalnya yang baru punya 1 orang rekan kerja misalnya untuk rekan-rekan yang baru masuk punya 1, punya 2, tapi kalau kita sudah punya komitmen, jadi di sini ditekankan bahwa kita harus punya komitmen bersama untuk bisa membangun bisnis ini. Karena bisnis ini tidak bisa jalan kalau kita sendiri, tapi harus bersama-sama. Ya, jadi di situ misalnya dikatakan Steph merekrut Tom, kemudian Tom akan mengajarkan lagi, membimbing lagi, misalnya Bruce untuk bisa merekrut lagi yang lain, Ken misalnya. Jadi kita saling membantu, membimbing untuk bisa sama-sama maju di bisnis ini ya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, yang penting kita tetap sabar, kita tetap semangat. Ya, yang tadi kita bisa saling membantu untuk bisa merekrut atau bisa mensponsori ya, dan mensponsori rekan-rekan kita yang lain. Jadi seperti itu. Kalau kadang-kadang kita sudah ya mengajak mereka masuk, tapi kalau kita tidak membimbing mereka, ya membimbing dengan apa? Sekarang kan kita sudah punya, tadi sudah disampaikan oleh Sista Heni bahwa kita punya cara-cara bagaimana kita mengajak mereka untuk masuk dalam bisnis ini. Ya, mereka akan juga bersama-sama misalnya ya lewat training-training online, kita mengajak mereka, membimbing mereka. Saya biasanya pertama masuk, misalnya saya lewat online misalnya, registrasi online. Ya. Setelah saya dapatkan misalnya dari registrasi online, nah kemudian saya katakan pada mereka ya, Anda juga bisa sponsori lagi, bisa mengajak lagi ya teman-teman Anda lewat ini online. Kan gampang saja, apalagi kita sudah bisa mengajarkan itu bagi mereka ya. Setelah mereka sudah tahu mengenai cara untuk bagaimana mensponsori atau mengajak temannya dengan registrasi online, nah itu akan lebih mudah, kan tinggal memberikan KTP ya, memberikan nomor rekening atau foto kopi nomor rekeningnya, buku rekeningnya, kita sudah bisa registrasi online. Nah, kalau mereka sudah masuk atau sudah direkrut, kita tetap membimbing mereka untuk bisa melalui tahapan-tahapan yang harus mereka jalani pada tahap-tahap. Ya, kalau nanti rekan-rekan yang baru di sini ya harus nanti mengikuti training untuk mengetahui 9 langkah sukses ya, how to start. Nah, sampai di sini yang sudah mengikuti training how to start. Nah, kalau belum harus bisa mengikuti training HTS. Ya, karena di situ rekan-rekan akan tahu bagaimana 9 langkah sukses yang harus diajarkan kepada
rekan-rekan yang lain supaya mereka juga kita berkembang bersama-sama. Karena di sini kita menjadi suatu tim ya, big team ya. Karena dengan big team itu kita akan bekerja bersama-sama untuk ya mencapai tadi impian-impian yang sudah direncanakan, tujuan-tujuan kita ya. Jadi harus punya komitmen untuk melakukan semua itu ya. Jadi diajarin bagaimana online registration, sesudah itu ya masuk lagi pada mengajak mereka mengikuti lagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kita punya training-training untuk online bisnis dan sebagainya ya, rekan-rekan yang baru masuk, kemudian mengajarkan lagi. Saya biasanya lebih senang misalnya saya ajarin satu-satu. Jadi ayo kita video call, jadi mengajar bagaimana membuat ORL-nya, online registration link-nya, siapa yang sudah punya online registration link, rekan-rekan, paling semua sudah ya. Nah, sudah itu, ini bisa digunakan seterusnya. Kemudian kita mengajarkan lagi bagaimana dia bisa menggunakan untuk masuk belanja di HDI Store misalnya. Nah, dengan demikian kadang-kadang guys, rekan-rekan yang baru atau teman-teman saya itu kalau sudah diberikan cara bagaimana belanja pada HDI Store, itu mereka tertarik sekali. Oh iya ya, ternyata produknya banyak ya, bukan cuma ini ya. Jadi dengan memberikan trik-trik seperti itu langkah-langkah yang untuk menarik mereka, membimbing mereka, kemudian mereka bisa mengajarkan lagi ke rekan-rekan yang lain. Jadi Ya, Bu Mei ini ya, kontak satu-satu ya, ya. Bu Mei ya, video call. Iya, saya video call. Jadi ini kita ajarin cara untuk ini bagaimana registrasi online, ORL. Ya, ya. Sudah Nggak itu. capek, Nah, kalau nggak capek Bu Mei satu-satu. ya, jadi memang harus begitu. Jadi kita harus bisa membimbing satu-satu. Kalau memang ada yang bisa ini Pak Leon, saya bisa ajak untuk Zoom misalnya, ya bisa Zoom sama-sama. Tapi kalau yang kadang-kadang mereka minta, ayo saya diajarin, ya udah saya ajarin satu-satu. Ini caranya. Jadi dia bisa mengajarkan lagi kepada rekannya walaupun dia di luar pulau. Guys, jadi jauh misalnya di Maluku Utara kan jauh. Nah, tapi dia bisa belanja dari Maluku Tenggara misalnya di kita misalnya ya, tinggal kita kirim dan itu sangat mudah, menyenangkan gitu untuk mereka melakukannya. Itu mengenai secret 13. Beda antara ya mensponsori dan merekrut ya. Jadi kita sudah tahu kalau kita sekarang itu rekan-rekan bukan merekrut. Kalau merekrut ya dibiarkan saja, tidak dibimbing. Yang penting saya sudah dapat bonus, yang penting dia sudah beli paket, misalnya. Sudahlah, nah, kita cari lagi orang baru misalnya. Yang penting dapat 27,5%-nya, Bu Mei. 27,5%. Iya, jadi yang penting ada dapat itu kan. Ya, orang baru 27,5%. Kalau saya orang lama lagi, nanti saya dapat 5%. Jadi dia mau orang baru terus. Padahal tidak ya, kita harus mengajar, membimbing dia supaya dia juga kalau sudah sama dengan kita, ya itu dia akan berkembang cepat sekali guys ya. Betul. Kita punya jaringan akan menjadi bertumbuh karena ada orang-orang yang sama dengan kita, orang-orang yang punya keahlian, keterampilan sama dengan kita ya. Jadi kita harus mensponsori. Justru yang terbesar dari bonus kita nantinya guys, itu adalah bonus yang 5%. Bukan 27,5%. Jadi makanya Anda jangan terlena dengan cuma 27,5%, cuma rekrut saja. Jadi kalau kita rekrut itu fokusnya cuma di 27,5%. Tapi justru yang besar itu pada saat Anda bisa ngajari rekan kerja Anda bisa follow up dia, akhirnya dia ini ngerti, dia mau jalan, dia bergerak, wah bawahnya lebih banyak lagi, 5, 25, 125, ribuan orang ada di sana. Oke, silakan Bu Mei. Rekan-rekan. Ya, jadi itu rekan-rekannya secret 13 ya. Kalau sama dengan kita kalau bergeser terus ke secret yang berikut, secret 14 sama yang tadi, 2 kali 2 tidak sama dengan 4. Wow, ini matematika yang keliru lagi nih menurut kita. 2 kali 2 kok tidak sama dengan 4. Ya, itu seperti dengan yang dijelaskan tadi sama Pak Leon, sama Sista Sri tadi ya. Ya, kalau kita mengajak 5 saja. 5 itu kalau kita ajarin seperti tadi, 9 langkah sukses, betul-betul dia bisa lakukan sendiri secara online. Ya, sudah 25, sudah 625, sudah 3 ribuan, ya bayangkan ya, rekan-rekan. Jadi luar biasa kalau kita bisa melakukan itu dengan
benar-benar sesuai dengan apa yang ada dalam buku ini. Jadi ini rahasia yang memang kita kuak. Ya, kalau kita tidak baca buku ini kan kita tidak tahu. Saya dulu, gimana saya juga sibuk, mau mengajar, mau meneliti. Masa saya bisa mengajak 3 ribuan begitu? Maksudnya, kapan saya bisa dapat 3 ribuan? Oh, ternyata setelah baca buku ini baru nih guys, terkuak itu. Oh iya, berarti kita memang bisa melakukan perubahan-perubahan dengan bagaimana kita mensponsori, kita melakukan duplikasi. Jadi di situ kata kuncinya duplikasi. Nah, kalau guys bayangkan ya, kunci duplikat itu kan benar-benar harus sama persis. Kalau kita mau buka pintu dengan kunci lain kan nggak bisa. Kita harus misalnya punya kunci duplikat yang benar-benar sama dengan kunci aslinya. Jadi rekan kita harapkan sama persis dengan kita. Kalau sekarang kita sudah jadi leader, misalnya saya jadi leader, ya saya harapkan rekan-rekan saya yang di Ambon juga satu saat akan jadi leader yang luar biasa. Ya. Seperti itu, jadi duplikasi itu akan berjalan terus-menerus. Duplikasi 2, duplikasi 5. Nah, paling malah saya sekarang itu tertarik tiap kali rekan kerja saya yang baru, saya bilang, kamu harus jadi diamond. Jadi duplikasinya jangan 2 lagi, sekarang 5 duplikasinya. Ya, jadi langsung begitu ya, bayangkan. Orang baru langsung digituin, ya, Bu Mei. Ya, Pak, sekarang saya itu sekarang kalian harus jadi diamond. Kenapa Bu Mei? Saya harus diamond. Wow, itu jadi diamond itu luar biasa di High Desert. Ya, kenapa? Ya, saya jelaskan kepada mereka ya bahwa di diamond itu ya paling kita hanya merekrut 5 orang yang benar-benar punya komitmen. Ya, komitmen itu nanti berhubungan dengan ada secret berikut lagi. Nah, komitmen itu kita punya kesepakatan yang betul-betul harus dipegang sama-sama. Jadi dua-dua harus sepakat untuk itu. Nah, kalau 5 orang sudah punya komitmen untuk jalan, wow, luar biasa itu. 5 aja. 5 saja dalam 1 tahun, ya kita sudah bisa melihat bagaimana jaringan kita bisa berkembang. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga, aduh gimana untuk bisa mengembangkan jaringan saya yang bisa betul-betul jadi semua bisa jadi diamond, misalnya 5 ya. Kenapa harus jadi diamond misalnya? Saya sampaikan, kalau jadi diamond itu suatu peringkat yang memang sangat bergengsi ya di High Desert. Ya, 3 kali saja Anda jadi diamond, itu sudah bisa direkrut, ya, di-recognize, ya, menjadi diamond yang qualified. Sudah di-recognize, dapat jas, kita banggakan sama suami, ya, dipanggil, ya Bu Marian Indah tuh bersama suami, ya maju ya, kita rasa bangga gimana kita dihargai sebagai seorang diamond di perusahaan ini. Nah itu 3 kali saja kita sebagai diamond, kita sudah bisa di-recognize, dapat jas. Nah sekarang saya juga kemarin eksekutif diamond, saya sudah dikirimi oleh perusahaan, jas, uang jahit, rekan-rekan, luar biasa. Jadi tiap kita naik peringkat itu, kita dapat jas baru, dapat uang jahitnya. Ini suatu penghargaan yang luar biasa ya. Jangan kita lihat juga ya Bu Mei ya. Ya, nanti sudah keluar cash reward-nya ya rasanya ya. Sudah, Pak lihat. Jadi kemarin ya setelah 6 kali, ya rekan-rekan 6 kali saja misalnya rekan-rekan diamond atau eksekutif diamond ya sudah dapat cash award. Kemarin saya dapat cash award 10 juta dari eksekutif diamond. Ya itu luar biasa. Jadi cash award itu tiap kita naik peringkat. Untuk diamond 5 juta, untuk eksekutif 10 juta, ya, star diamond 30 juta, yang kata Pak Leon tiap kali kita punya deposito. Ya, kita punya deposito rekan-rekan, ya guys, 2 miliar ada di High Desert. Kapan kita mau ambil? Tergantung kita punya komitmen untuk menjalankan bisnis ini. Nah, itu 6 kali. 9 kali kita sudah dapat 2 tiket. Untuk bisa naik kapal pesiar, 2 tiket bersama-sama dengan pasangan. Wow, luar biasa. Sangat menyenangkan rekan-rekan di bisnis ini. Ya, saya dulu di PNS, aduh kapan sudah jadi PNS 10 tahun lebih. Ya, mau keluar negeri saja susah, harus STPJ. Kadang kalau ada tugas, dulu saya di kedokteran ya, jadi masih bisa misalnya keluar negeri, tapi itu juga kan harus ada foto-foto, laporan, masuk ada laporan kemana-kemana, jadi kita tidak enjoy ya. Tapi di High Desert tidak, kita bisa dapat kapal pesiar, jalan-jalan bersama keluarga. Nah, 6 kali, 9 kali saja rekan-rekannya. Jadi untuk rekan-rekan yang baru,
Ya, jangan rekrut 2, langsung aja 5. Yang punya komitmen, dia bisa benar-benar jalannya itu akan menjadi diamond-diamond yang luar biasa. Nah, itu. Ya, jadi itu kita bisa menjadikan rekan-rekan kita luar biasa seperti kita dengan kita mensponsori ya rekan-rekan yang baru, dan kita tahu bahwa itu akan bertambah luar biasa. Jadi di awal-awal rekan-rekan jangan kita lihat dulu, aduh ini baru sedikit, aduh bonus saya sedikit. Ya memang seperti itu. Saya juga rekan-rekan di awal-awal seperti itu, aduh bonus saya sedikit ini. Tapi hal itu akan betul-betul signifikan dan bertambah sejalan dengan jaringan ini. Jaringan rekan-rekan akan bertambah. Semakin besar jaringan kita, ya omset kita akan bertambah, ya bonus kita akan naik, dan yang penting bahwa rekan-rekan kita juga akan menjadi luar biasa sama dengan kita. Ya, itu Pak Leon yang untuk secret ke-14 mungkin. Ya. Pak Leon ada mau menambahkan? Udah cukup Bu. Silakan dilanjut. Ya. Kalau yang ke-15 rekan-rekan itu sama dengan yang tadi. Jadi komitmen. Jadi yang tadi memang kalau pada secret 15 ini lebih ditekankan pada komitmennya. Jadi bagaimana komitmen kita bersama dengan rekan-rekan kita untuk bisa menjalankan bisnis ini bersama-sama. Jadi guys, ini memang sulit ya untuk kita mau meyakinkan atau membangun komitmen dari rekan kita. Di awal-awal seperti itu, kadang-kadang orang kan susah untuk kita ya sudah mau bilang apa, tidak bisa dipaksakan ya. Jadi kita memang betul-betul harus bisa melihat, kan kita punya daftar nama ada, kita bisa oh ini orang ini dia punya komitmen atau tidak. Nah, orang-orang yang punya komitmen ini ya ini yang harus bisa kita pegang kuat-kuat untuk bisa jalan bersama-sama. Nah, kalau di secret ke 15 ini, rekan-rekan halaman yang ke-111 itu memang menarik sekali. Itu ada cerita tentang Montana ya. Nah, ini saya pikir perlu untuk rekan-rekan baca. Jadi bagaimana kasus, sebenarnya ini kasus bukan kasus yang apa, tapi memang ini aktual ada di kita ya. Kasus-kasus yang kadang-kadang di awal-awal tuh semangat, yang penting kita rekrut sebanyak-banyaknya. Ya, downline-nya itu diajak untuk bagaimana, ya kamu jualan ini, selling, yang penting kamu diamond lah, yang penting diamond, kamu punya jaringan kuat, dapat bonus besar, ya kita kan senang, yang penting kita misalnya seperti itu, tapi kita tidak menjalankan misalnya tugas kita untuk mensponsori tadi, untuk membimbing tadi. Nah, itu kasus Montana. Lama-lama downline ini karena dia tidak diajarin mengenai bagaimana kehebatan bisnis ini, bagaimana bisnis ini punya keuntungan-keuntungan yang luar biasa, yang bukan saja dapat uang, ya, tapi juga ada keuntungan-keuntungan yang lain, bisa pengembangan diri, dan lain-lain. Nah, dia bosan sendiri, dia berhenti, saya sudah capek gitu kerjanya, dia bosan, dia tidak bekerja. Bagaimana kalau dia tidak bekerja, guys? Nah, kalau dia tidak bekerja, ya jaringan ini akan rusak. Jaringan ini akan down, jadi tidak ada orang-orang kunci atau tidak kuat kita bilangnya. Jadi jaringan ini tidak kuat. Dia kelihatan banyak begitu, banyak orang, tapi dia tidak punya kemampuan sama dengan kita. Nah, ini yang bahaya. Jadi kita harus bisa mendeteksi. Nah, ini kadang-kadang sulit ya kita mendeteksi bagaimana apakah jaringan kita sudah mempunyai orang-orang yang punya komitmen untuk menjalankan bisnis ini, sehingga tidak terjadi kasus seperti Montana ini. Ya, rekan-rekan, ya dia di awal saja, tapi sesudah itu dia tidak serius lagi, dia merasa bosan karena dia anggap cuman selling saja misalnya. Nah, ini yang harus memang kita ubah lagi, apalagi sekarang kan tadi sudah dijelaskan Sister Henis, Pak Leon, Sister Sri, bahwa ini luar biasa. Yang kita harapkan misalnya tadi 80-20 ya malah sekarang bisa 50-50 atau malah bisa ya semuanya masuk ya. Nah, itu mengenai secret ke-15, komitmen. Jadi ya sekarang mulai cari, aduh mana ya rekan-rekan saya yang mana ya yang sudah punya komitmen. Ya, harus dicari dan dipegang, diajarin betul untuk sama-sama bisa punya komitmen. Betul. Nah, secret berikut atau kalian saya ada mau sedikit, mengenai guys. Komitmen ini? Ya, jadi komitmen ini berarti bukan muncul tiba-tiba.
Tapi bagaimana caranya kita yang minta komitmen. Jadi kita yang membuat downline kita itu bisa komitmen. Bagaimana caranya? Dengan kita bertanya. Contoh pertanyaannya, misalnya downline Anda, Bu Mei misalnya, Bu Mei mau serius nggak di HD? Karena kalau HD ini diseriusi Bu Mei, ini akan besar loh Bu Mei. Contoh kalau Bu Mei punya 5 ini masing-masing 5, 25, 125, 625, 3.000 orang, itu kali 1 juta 3 miliar, 5% 150 juta. Nah, kira-kira Bu Mei mau serius nggak di HD? Guys, Anda coba yang tanya ke downline Anda. Jadi salah satu poin di follow up Anda mencoba minta komitmen dari downline Anda. Minta komitmen untuk dia itu bisa meluangkan waktu, bisa ngajak temennya. Karena ini kalau diseriusi akan besar. Tapi kalau nggak diseriusi, ya tidak berubah apa-apa kehidupannya dia. Jelas ya? Jadi kita yang membuat dia bisa punya komitmen. Bukan tiba-tiba mengalir, downline kita punya komitmen seperti itu, tidak. Tapi kitalah yang berusaha, kitalah yang mengupayakan supaya rekan-rekan kita berkomitmen semua. Nah kalau banyak yang komitmen, ya jaringan pasti akan besar. Oke, begitu Bu Mei, silakan dilanjut ke secret yang Ya, berikutnya. Secret yang ke-16 ya. Guys, secret ke-16 ini kembali ke sekolah. Ya, luar biasa. Kita semua harus kembali ke sekolah ya. Nah, kalau dari secret ini itu luar biasa, ada di paling atas itu dikatakan gini, Tuhan tidak mengubah nasib manusia kecuali ia sendiri mau mengubah nasibnya. Ya, jadi memang Tuhan tidak bisa mengubah nasib kita kalau kita memang tidak mau begitu untuk bisa berusaha, bisa mengubah nasib kita. Seperti itu ya. Jadi ini di dalam secret ini kalau kita baca, guys, ada 3 hal penting saja, ada 3 hal yang mungkin perlu kita nanti lihat bahwa gimana sih yang kembali ke sekolah itu seperti apa. Nah, kalau untuk saya pikir kembali ke sekolah ya seperti tadi, kita bagaimana menjalankan langkah-langkah kita, langkah-langkah sukses kita sesuai dengan apa yang diharapkan dalam secret ini. Karena yang namanya rahasia itu kalau terkuat, nah itu memang betul-betul harus bisa terjadi ya. Jadi misalnya dikatakan di sini bahwa langkah yang pertama misalnya 4M. Nah, saya pikir semua sudah bisa ya mengerti mengenai 4M ya. Jadi bagaimana kan bisa menghadiri suatu pertemuan, mendengar video, membaca buku-buku misalnya, dan misalnya ya teknis lain yang dilakukan, apalagi saat ini kita sudah bisa banyak mengundang rekan-rekan untuk melakukan 4M ini secara baik ya. Jadi buku-buku sudah tersedia, ini salah satu buku yang kita lagi kuak sama-sama. Nah, ini caranya untuk kita bisa kembali lagi ke sekolah. Ya. Dan saya pikir ini buku-buku yang luar biasa ya, yang belum pernah kita baca. Ini kalau baca kita rasanya sangat ingin untuk terus mempelajarinya. Nah, kemudian ada juga misalnya kita punya kegiatan-kegiatan yang sangat penting saat ini, rekan-rekan, yaitu JOS. Ya, ini kembali ke sekolah, ini kita ingat bagaimana JOS ya, kegiatan kita di Big True Generation. Kita betul-betul memberikan apresiasi kepada Pak Leon, Bu Anggrek, dan Big True Generation ya, memberikan kita pelajaran atau kembali back to school dengan materi-materi yang sangat luar biasa. Apalagi sudah bisa diikuti secara online. Rekan-rekannya, jadi lewat kegiatan JOS ini diharapkan kita bisa mengajak rekan-rekan kita untuk semua bisa mengikuti kegiatan ini secara baik. Nah, kita dalam waktu sekarang kan tiap bulan kita punya kegiatan JOS ya, kalian ya, tiap bulan, malah kemarin kita baru selesai JOS 2, mungkin sudah ini ada jadwal untuk JOS 3, dan benar-benar kita harapkan bahwa kegiatan ini, JOS ini perlu kita ikuti dengan semua, harus kita ikuti ya. Jadi ikuti dengan baik. Kenapa? Karena memang kalau menurut saya, rekan-rekan saya, malah saya sendiri ya, kita orang-orang yang sudah mengikuti JOS itu memang merasakan perubahan yang luar biasa. Bagaimana dengan JOS itu bisa mengubah segala cara kerja kita untuk bisa melakukan bisnis ini secara tepat ya, dengan tahapan-tahapan yang memang sudah direncanakan dengan baik.
Dan apalagi ini semua lewat online. Jadi tidak usah susah-susah dulu. Misalnya saya sama Bu Ensi ke tempat-tempat yang jauh, Bu Ensi misalnya ya. Tapi kita tidak lagi, karena kan hanya mengikuti dari rumah saja, bisa mengajak rekan-rekan yang lain yang belum mengikuti JOS untuk bisa mengikuti bersama-sama untuk kegiatan tersebut. Nah, itu kemudian kita belajar dari kegiatan JOS yang ada, kita mendapat pengetahuan lewat tingkatan-tingkatan yang kita dapatkan lewat JOS, kemudian dari pengalaman, ya, jadi 4M, kemudian dari JOS, dari pengalaman kita. Jadi dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang baik, ya. Jadi kalau kita tidak pernah merasa gagal, ya, bagaimana kita bisa berhasil. Jadi rekan-rekan yang misalnya saat ini menjalankan bisnis ini merasa bahwa aduh ini sulit, ya kadang-kadang mengundang juga rekan-rekan yang lain untuk ikut kegiatan itu agak sulit, tapi dengan mengikuti atau dengan pengalaman kegagalan-kegagalannya itu, kita kemudian konsultasi lagi dengan para leader kita untuk kita bisa membangun lagi komitmen untuk mengikuti atau mengundang mereka untuk ikut bersama-sama, ya. Jadi memang ini dari pengalaman kegagalan itu suatu hal yang penting untuk bisa maju. Jadi kita tidak takut gagal. Nah, hal yang ketiga dari kita bisa belajar atau back to school ini yaitu diskusi atau konsultasi. Nah, dengan siapa kita harus berkonsultasi, guys? Nah, yaitu konsultasi dengan upline kita, ya, atau leader upline kita. Jadi kita berkonsultasi dengan upline kita bagaimana untuk bisa kita memecahkan satu permasalahan, kita mendapatkan hal-hal yang sulit, kita berkonsultasi mengenai target kita, mengenai bagaimana cara kita untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, kita ya berdiskusi dengan upline kita. Jangan kita berdiskusi dengan ya downline, ya misalnya seperti itu. Jadi tapi kita berdiskusi dengan orang yang benar-benar kita anggap upline kita yang memang dia betul-betul yang pantas untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang baik atau hal-hal yang luar biasa dari upline kita atau dari leader-leader kita yang luar biasa di Big True. Nah, itu mengenai secret ke 14. 16. Kan ya? 16. Oh, kita masih ada lagi beberapa secret ke belakang. Sampai di situ mungkin Pak Lian ada mau menambahkan untuk ke 16 ini, Pak. Ya. Jadi secret yang 16 tadi adalah back to school ya guys ya. Di mana dengan konsultasi, analisa jaringan dengan upline itu Anda akan mendapatkan ide-ide yang banyak. Jadi pastikan tanggal 20 ini diamond. Kenapa? Karena di akhir bulan kami itu akan memberikan tantangan buat mereka-mereka yang tembus diamond tanggal 20, itu ada tantangan yang terakhir di tanggal 30, itu salah satunya yang tembus, itu nanti akan bisa konsultasi langsung dengan seluruh mentor. Oh, luar biasa. Iya, jadi dengan seluruh mentor, termasuk nanti dengan Bu Anggra ini. Jadi pastikan Anda tembus, kenapa? Karena akan ada ide-ide yang bisa di-sharingkan. Nah, sehingga Anda bisa aplikasikan ya, sehingga mudah-mudahan bisa meledak jaringannya. Itu sih Bu Mei. Lanjut. Ya. Secret berikutnya atau saya sudah sampai di sini dulu Pak Lian. Oke. Yes. 16. Thank you. Nanti lanjutkan lagi. Next guys, jadi berikutnya setelah Bu Mei, kalau tadi Bu Mei sudah posisi gelarnya S3 ya guys ya. Yang satu ini adalah posisinya gelarnya S6 ya. Tadi sudah saya jelaskan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Adi Haifi dari Tegal. Oke, selamat pagi semua. Pagi-pagi. Ya, semangat ya Mas ya. Wah, ini saya sebelum bicara juga udah banyak belajar ya dari para ibu-ibu yang sangat luar biasa ini. Ya, menyampaikannya sangat jelas sekali. Mudah-mudahan bisa jadi satu tambahan pengetahuan yang luar biasa ya bagi para ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Oke, lanjut aja untuk mempercepat waktu ya.
saya akan lanjut dengan secret yang ke-17 di halaman 116 dari buku The Secret Book of Multilevel Marketing. Nah, ini secret yang ke-17 ini kayaknya banyak yang suka nih ya. Karena apa? Ini rahasia yang paling mudah dalam menjalankan bisnis high desert. Kenapa saya bilang ini paling mudah? Jadi rekan-rekan semua di seluruh Indonesia ya, untuk bisa sukses di bisnis network marketing ini, salah satunya adalah kita melakukan yang namanya duplikasi. Ya, duplikasi. Nah, duplikasi ini cara sederhana untuk kita mendapatkan penghasilan besar dari kita menjalankan bisnis network marketing. Ya, kurang dari 5 tahun. Jadi wah ya, tadi di awal kita sudah tahu potensi penghasilannya seperti apa. Kurang dari 5 tahun kita bisa berpotensi punya penghasilan sampai dengan miliaran. Wow, keren ya. Nah, rekan-rekan, bagi yang mungkin masih baru-baru nih, belum bisa presentasi, sekarang ini kan mudah ya, bisa menggunakan Zoom, jadi tanpa harus didampingi upline dulu karena ada pandemi ini. Selama pandemi ini kita bisa menggunakan training online atau presentasi online ini dengan Anda ya fokus mengajak atau mengundang 5 orang ya setiap kali ada acara presentasi. Nah, dari 5 orang ini ya 5 orang ini presentasi, sehingga ketika kita terus belajar, ketika ada presentasi ikut, ada lagi ikut lagi. Lama-lama kita tahu, oh caranya seperti itu presentasi. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai atau memahami cara presentasi, ya guys, nah berikutnya kita juga bisa membuat presentasi sendiri, ya via online, ya via Zoom. Kan nggak perlu lama-lama sampai 2 jam, cukup 30 sampai 60 menit aja kita menggunakan Zoom, ya kita undang prospek-prospek kita untuk kita presentasi. Ya, nah berikutnya ketika 5 orang ini sudah bergabung dan menyatakan dia oke, serius menjalankan bisnis ini, ya kita juga bantu mereka untuk melakukan hal yang sama seperti kita, ya minimal mensponsori 3 orang atau 5 orang, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya kalau kita fokus dengan kita kerjasama dengan 5 orang, nah ini, ya bagaimana di bulan pertama, ya kalau misalnya kita mengajak 3 orang, kemudian 3 orang ini kita juga bantu, ya dalam artian kita follow up, kita ajak mereka untuk ikut training, kita ajak mereka untuk ikut JOS ya secara virtual, ikut presentasinya juga, akhirnya mereka juga ngundang ya. Nah, rekan kerja kita otomatis akan bertambah ya di bulan kedua